Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1162, Pertempuran Negara Surgawi lagi, bagian 1. Melihat dua serangga neraka Real Pellet State yang mati di tanah, kulit Peng Yue pucat. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Apakah kamu, orang-orang dari Sekte Taiking? Lalu siapa orang itu barusan? Peng Yue bertanya pada seorang pria berwajah persegi dari Sekte Taiking. Di bawah negara surgawi, orang yang dapat dengan mudah membunuh dua serangga neraka negara pelet nyata ini tentu saja adalah murid esoteris kita, Liu Ming. Meskipun suaranya tidak keras, itu jelas ditransmisikan ke telinga setiap murid Sekte Pekerjaan Alam yang hadir. Semua orang langsung terkejut. Peng Yue bahkan berdiri di sana dengan linglung. Meskipun dia pernah mengira itu mungkin Liu Ming ketika dia mendengar suara raungan harimau yang agak familiar, kekuatan pihak lain membuatnya menyangkal tebakan ini dalam sekejap. Setelah mendengar jawabannya, keterkejutan di benaknya bisa dibayangkan. Lagi pula, Liu Ming, yang mereka bicarakan memiliki kekuatan yang kira-kira sama dalam ingatannya. Meskipun pertempuran di sini masih berlangsung, karena jatuhnya dua serangga neraka negara pelet nyata dan penguatan Sekte Taiking, serangan balik dari pembudidaya manusia sangat sengit. Serangga neraka di sekitarnya segera kehilangan dukungan. Suatu hari setelah setengah tahun. Di sebelah tenggara pegunungan Xuanmeng di mana keluarga Ouyang berada, kota Nanming dengan populasi hampir 10 juta awalnya terletak di sini, tetapi pada saat ini, kota yang semula besar itu tidak lagi makmur. Sungai Nanming di depan kota telah mengering, dan tembok di semua sisi telah hancur. Toko, gedung, bahkan istana dan kantor pemerintah di kota juga bobrok. Mayat tua, muda, perempuan dan anak-anak dengan wajah ketakutan terlihat di mana-mana. Di bawah terik matahari, bau busuk menyebar kemana-mana. Jika seorang kultivator memindai di sini dengan pikiran surgawi, dia dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di seluruh kota Nanming, kecuali puluhan ribu serangga neraka. Di langit tinggi di barat laut kota Nanming, ada serangga berbentuk manusia raksasa di udara yang jelas jauh lebih besar daripada serangga neraka lainnya. Seluruhnya berwarna merah, lengannya seperti penjepit, dan ada cahaya hitam samar yang mengalir di kulit merahnya. Ekor yang panjangnya lebih dari 6 meter di punggung bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara. Auranya telah mencapai tahap perantara keadaan surgawi. Di belakangnya, ada lebih dari 10 cacing raksasa klan serangga neraka yang tingkat kultivasinya jelas tidak rendah. Meskipun mereka tidak berubah menjadi bentuk manusia, mereka memancarkan aura Real Pellet State. Pada saat yang sama, di hutan lebat yang tidak normal antara kota Nanming dan pegunungan Xuanmeng, puluhan pembudidaya manusia dengan kostum berbeda bersembunyi di sini dengan aura terkendali. Dilihat dari kostumnya, orang-orang ini berasal dari Sekte Taiking, Sekte Demon Mystic, Akademi Haoran, dan keluarga Ouyang. Kultivasi mereka semuanya di atas periode kristalisasi, dan ada lebih dari 10 pembudidaya Real Pellet State di antara mereka. Peri Ouyang, informasi yang diberikan oleh keluarga Ouyang Anda sebelumnya sangat tidak dapat diandalkan. Meskipun memang hanya ada selusin hellish insect di Real Pellet State, tapi sekarang ada satu tahap peralihan Celestial State. Apakah Anda yakin Liu Ming dapat menariknya dengan sukses? Orang yang berbicara adalah lelaki tua dengan alis putih yang mengenakan pakaian Demon Mystic Sect. Ada jejak ketidaksabaran di wajahnya. Meskipun Liu Ming ini sekarang menjadi kultivator tahap Real Pellet State, saya mendengar bahwa dia masih menjadi kultivator Pseudo Pellet State lebih dari 100 tahun yang lalu. Saya khawatir dia menggunakan beberapa seni mistik tabu untuk maju secara paksa. Tidak apa-apa jika fondasinya sendiri tidak stabil, tetapi jangan menyeret kami ke bawah. Sarjana alis putih lainnya dari Akademi Haoran juga berkata dengan jijik sambil melambaikan kipas kertas giok putih. Saya ingin berterima kasih kepada semua teman saya dari jauh untuk membantu keluarga Ouyang kami. Karena aliansi telah mengirim senior fellow apprentice Liu untuk memimpin misi ini, pasti ada alasannya. Kita hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Di sisi lain, seorang gadis ramping dengan gaun ungu dengan fitur indah berkata dengan enteng. Itu adalah Ouyang Qian. Meskipun dia berkata demikian, alisnya sedikit mengernyit dengan sedikit kekhawatiran. Setelah bertahun-tahun konfrontasi dengan klan serangga neraka, pembudidaya manusia dan klan serangga neraka sekarang telah membentuk keadaan seimbang. Banyak pembudidaya tewas dalam pertempuran setiap hari,
dan kekuatan utama bahkan lebih terkuras. Situasi keluarga Ouyang saat ini tidak optimis. Selain wilayah Tenggara, arah barat laut dan timur laut kini juga ditempati oleh pasukan klan serangga neraka, dan jumlahnya lebih banyak dari sini. Selain kota Nanming, lebih dari 10 kota besar atau benteng telah dihancurkan. Keluarga Ouyang akan segera dicopot. Meskipun para tetua mistik Comprehending State meninggalkan retret dan mulai memimpin barisan perlindungan gunung dan dua tetua negara surgawi lainnya yang tidak terluka telah memimpin para pembudidaya untuk melawan, pada akhirnya, itu akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi keluarga. Jadi keluarga Ouyang tidak punya pilihan selain meminta bantuan aliansi. Wanita ini baru memadatkan pelet asli beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia juga diperintahkan untuk menghubungi bala bantuan yang dikirim oleh aliansi untuk bersama-sama melawan puluhan ribu pasukan klan serangga neraka yang bercokol di Tenggara, dan pemimpin yang dikirim oleh aliansi kebetulan adalah kenalannya, Liu Ming, yang membuatnya merasa nyaman. Karena Peri Ouyang berkata demikian, saya akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Saya harap Liu Ming yang dikabarkan tidak akan mengecewakan saya. Mendengar ini, cendekiawan alis putih dari Akademi Haoran dengan lembut mengipasi kipas kertas giok putih di tangannya. Lihat, senior fellow apprentice Liu sedang melakukannya. Pada saat ini, pemuda berwajah lebar sekte Taiking lainnya tiba-tiba berbisik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera mengangkat semangat mereka dan melihat ke arah kota Nanming. Tinggi di langit di barat laut kota Nanming, manusia surgawi membentuk serangga neraka, yang sedang bermeditasi, mendengus dan melambaikan penjepit merah ke depan. Suara mendesing. Segera, hantu penjepit merah raksasa yang tak terbayangkan terkondensasi di udara dan mencakar ke depan. Itu sebesar 300 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan api merah yang mengamuk. Ada gelombang fluktuasi di ruang depan, lalu seorang pemuda berjubah hijau dan dikelilingi udara hitam muncul. Sosok itu kabur, dan 3 sosok identik muncul darinya, lalu 4 sosok itu mundur bersamaan. Beberapa suara keras. Hantu penjepit merah raksasa kabur dan mengalahkan 3 sosok dalam sekejap, kemudian cahaya kuning muncul di belakang sosok terakhir. Ketika hantu penjepit merah raksasa diblokir oleh lampu kuning, lampu perak menyala dan sosok itu dipercepat. Hanya Real Pellet State tahap selanjutnya manusia junior, dan Anda mencoba memikat saya. Anda hanya menggali kematian Anda sendiri. Kalian tetap di sini. Saya perlu melakukan beberapa latihan. Bentuk manusia Celestial State Hellish Insect menginstruksikan yang lain dalam bahasa klan Hellish Insect, lalu dia mengejar di awan merah. Ras manusia ini sangat licik. Sekarang pertempuran besar sudah dekat. Kesalahan apapun tidak diperbolehkan. Kalian tunggu di sini. Kami akan mengikutinya. Di antara 10 atau lebih serangga neraka negara pelet nyata yang tersisa, kumbang tahap akhir negara pelet nyata dengan tanduk memerintahkan 1000 serangga neraka peringkat rendah, kemudian ia membawa 7 serangga neraka negara pelet nyata untuk mengikuti serangga neraka negara bagian langit. Pria muda yang tiba-tiba muncul di depan pasukan klan serangga neraka secara alami adalah Liu Ming. Sejak dia maju ke tahap Real Pellet State, karena situasi tegang di daratan, dia sering dikirim oleh Jin Liang untuk melakukan misi. Karena dia menyelesaikan beberapa misi dengan sangat baik, dia sekarang dianggap sebagai tulang punggung aliansi benua langit tengah. Dalam berbagai misi, ia ditunjuk sebagai pemimpin tim. Pada saat ini, dia merasakan tekanan spiritual yang sangat besar secara bertahap mendekat dari belakang. Dia mengerutkan kening dan meningkatkan output kekuatan spiritual, lalu sayap perak itu melesat lagi, bergegas menuju hutan lebat di depan. Melihat ini, Celestial State Hellish Insect mengeluarkan lengkingan aneh dan mengejar ke depan. Dalam sekejap mata, mereka terbang melewati hutan lebat dari atas. Ketika serangga neraka negara surgawi terbang melewati hutan lebat, dia menyeringai dan melepaskan beberapa badai merah ke hutan lebat. Semburan paksaan menyapu dalam sekejap. Pepohonan di bawah tiba-tiba bergoyang dari kiri ke kanan, dan seluruh hutan akan terbelah menjadi 2. Pada saat ini, di hutan lebat di bawah, puluhan sosok bergegas keluar dari arah yang berbeda, dan masing-masing dengan ekspresi panik dengan cepat mengaktifkan aura perlindungan tubuh. Awalnya, rencana semua orang adalah untuk mengepung Celestial State Hellish Insect dari belakang, tetapi tanpa diduga, lawan mengetahuinya terlebih dahulu. Ini benar-benar jebakan. Bunuh semua manusia kurang ajar ini. Di udara 1000 meter jauhnya,
Real Pellet State tahap selanjutnya kumbang Hellish Insect berkata demikian, lalu dia memimpin pasukan klan Hellish Insect ke dalam hutan lebat. Setelah bentuk manusia Celestial State Hellish Insect memandang Liu Ming yang tidak melambat, dia tiba-tiba berhenti dan menjentikkan penjepitnya ke arah seorang pembudidaya manusia di bawah. Puff, bayangan penjepit raksasa muncul di udara dan mencubit ke arah cendekiawan beralis putih. Sarjana alis putih itu terkejut. Dia mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Paksaan yang kuat melanda. Sebelum memukul cendekiawan itu, tekanan tak terlihat telah memengaruhinya. Aura pelindung putih cendekiawan alis putih itu tiba-tiba menghilang. Dadanya bergetar seolah-olah sebuah batu besar menghantamnya, dan dia menyemburkan seteguk darah. Sisanya semua terkejut. Mereka buru-buru mengaktifkan senjata spiritual mereka dan meluncurkan lusinan sinar untuk menghentikan bayangan penjepit raksasa agar tidak jatuh. Ada beberapa dampak keras. Ketika sinar cahaya mengenai bayangan penjepit raksasa di udara, sebuah akibat yang mengerikan meletus dalam sekejap. Serangan ini hanya sedikit meredupkan Pincer Shadow, tapi tidak bisa menghentikannya jatuh. Sarjana alis putih itu akan dibunuh di tempat. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang cendekiawan beralis putih seperti hantu. Liu Ming, yang menyadari ada yang tidak beres, segera kembali. Dia meluncurkan hantu kepala harimau seukuran rumah ke bayangan penjepit. Bab 1163, Pertempuran Negara Surgawi lagi, bagian 2. Ledakan. Begitu hantu kepala harimau bersentuhan dengan bayangan penjepit merah, mereka berdua meledak. Pada saat yang sama, tangan kanan Liu Ming menyentuh kantong pedang yang menjulang dan meluncurkan beberapa simbol dengan cepat ke dalam kantong pedang. Peluit tak terdengar datang dari kantong pedang atribut kosong. Setelah ruang di sekitarnya memadat sesaat, sekelompok cahaya keemasan keluar dan menghilang dalam sekejap, tetapi udara di dekatnya tampak terkoyak oleh riak. Bentuk manusia Celestial State Hellish Insect mengangkat telinganya karena terkejut. Dia menghentikan serangan terhadap cendekiawan alis putih dan mengelak ke samping. Cahaya merah keluar dari tubuhnya, lengan penjepitnya melingkar seperti roda, melindungi setiap titik vital di tubuhnya. Memotong. Liu Ming mengerang dan menunjuk ke depan, kemudian sebuah bola cahaya keemasan muncul di belakang bentuk manusia surga dari serangga neraka. Hus. Petik 2. Bentuk manusia Celestial State Hellish Insect mandek di udara, dan bayangan pedang samar melintas, mengusap lehernya dan menghilang. Bentuk manusia Celestial State Hellish Insect menunjukkan ketidakpercayaan. Dia menggumamkan suara aneh dengan tidak jelas, dan lengannya dipotong dengan kepalanya. Kemudian kepala dan lengannya hancur menjadi kabut darah hitam di udara. Beberapa serangga neraka negara pelet nyata yang terbang ke tepi hutan tidak lagi tampak ganas setelah menyaksikan serangga neraka negara surgawi dibunuh. Mereka semua berbalik dan ingin segera melarikan diri. Keberadaan yang dapat membunuh tahap peralihan keadaan surgawi, bagaimana mungkin serangga neraka keadaan pelet nyata seperti mereka bisa melawan? Pada saat ini, bola emas itu menghilang lagi dalam sekejap. Saat berikutnya, ruang di depan Real Pellet State tahap 1 kumbang tanduk Hellish Insect berfluktuasi, dan bola emas muncul tanpa suara. Pada saat yang sama, bayangan pedang menjulang melintas sebelum menghilang lagi. Puff. Petik 2. Kumbang bertanduk satu Hellish Insect melengking dengan enggan, dan kepalanya meninggalkan tubuhnya yang besar dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke tanah. Dari kemunculan Liu Ming hingga pelepasan Sword Maru untuk membunuh dua pembangkit tenaga listrik klan Hellish Insect peringkat tinggi. Hanya butuh beberapa saat, semua orang yang hadir tercengang. Aku akan meninggalkan sisa serangga neraka untuk kalian semua. Liu Ming melirik yang lain dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia melambaikan satu tangannya. Bola emas kecil melintas di depannya dan disimpan di kantong pedang atribut kosong, lalu menghilang bersama dengan kantong pedang. Ouyang Qian dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar kata-kata itu, kemudian mereka segera terbang ke arah serangga neraka lainnya yang tidak melarikan diri jauh dengan puluhan murid periode kristalisasi di belakang mereka. Liu Ming hanya melayang di udara. Melihat mayat-mayat serangga neraka di tanah, dia melepaskan udara hitam untuk mengekstraksi inti dari serangga neraka negara pelet nyata dan serangga neraka negara surgawi. Melihat sekelompok pembudidaya manusia pergi, dia menunjukkan sedikit pemikiran. Dia cukup puas dengan efek penggunaan pertama Sword Maru setelah ternutrisi penuh. Namun, dengan kekuatan spiritualnya yang murni pada tahap Real Pellet State selanjutnya, dia hanya mengaktifkan Sword Maru selama beberapa detik, kemudian kekuatan spiritualnya dikonsumsi sepertiga,
yang membuatnya sedikit terdiam. Beberapa hari kemudian, pertempuran di Pegunungan Xuan Meng akhirnya berakhir. Liu Ming dipanggil oleh sekte dan dikembalikan ke Pegunungan Seribu Roh oleh susunan teleportasi. Ketika dia baru saja kembali ke rumah gua di Gunung Futu, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, melirik tas pemulihan jiwa di pinggangnya dan melepaskan jejak pikiran surgawi ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Liu Ming sangat gembira. Dia mengeluarkan inti yang dia peroleh dari Real Pellet Stage dan Celestial State Hellish Insects dan melemparkannya ke dalam tas pemulihan jiwa. Tetapi setelah dia merenung sejenak, dia sepertinya merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengeluarkan beberapa botol zamrud dan melemparkannya ke dalam tas pemulihan jiwa sebelum berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya Sier akan menerobos kemacetan. 1 tahun kemudian. Di utara benua langit tengah, di lembah berbentuk labu yang agak tersembunyi bersebelahan dengan pegunungan luas yang tertutup salju. Lembah itu tertutup salju tebal, tetapi itu tidak mempengaruhi roh yang melimpah di lembah itu. Ada juga aroma herbal yang kuat di mana-mana. Ini adalah lembah petani surgawi, sekte kuno berusia ribuan tahun yang terkenal dalam memurnikan ramuan. Saat ini, di kedalaman lembah, di sebuah aula yang dibangun menghadap gunung. Aula ini berukuran sekitar ratusan meter. Meski sebagian besar berada di dalam gunung, penataannya cukup cerdik. Beberapa akar pohon setebal 2 orang tersebar rapi di seluruh aula, bertindak sebagai pilar. Banyak batu putih seukuran kepalan tangan digantung di akar pohon, memancarkan cahaya putih untuk menerangi semua sudut. Di depan kursi utama, sudah ada seorang lelaki tua berbaju hijau yang mengeluarkan aroma obat yang kuat. Dia adalah pemilik lembah petani surgawi saat ini, Wen Kurong. Meskipun orang ini hanya memiliki kultivasi tingkat menengah Real Pellet State, dia terkenal di benua langit tengah. Beberapa orang mungkin tidak tahu nama dari 2 sesepuh negara surgawi di lembah petani surgawi, tetapi mereka pasti mengenal Master Lembah Wen yang memiliki keterampilan memurnikan pil yang luar biasa. Sudah ada beberapa orang yang duduk di kursi di kedua sisi aula utama, dan seorang pria muda berbaju abu-abu adalah Xuan Yu Transcendent negara pemahaman mistik dari Sekte Taiking. Duduk di sampingnya adalah pria berotot beralis tebal mengenakan jubah beruang coklat. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi kultivator Sky Biskin Valley. Ada 3 orang yang duduk di seberang, seorang wanita muda cantik mengenakan jubah kuning dari Sekte Pekerjaan Alam, seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah hitam dari Sekte Setan Mistik, dan seorang pria parubaya berjubah sarjana dengan alis putih dan janggut panjang. Aura yang terpancar dari 4 orang ini tidak kalah dengan Grand Elder Xuan Yu. Mereka semua adalah pusat kekuatan mistik Comprehending State. Selain itu, di bawah batu putih yang tergantung dari akar pohon di aula, terdapat hantu berwujud manusia yang mengenakan berbagai kostum. Menilai dari penampilan mereka, mereka adalah pilar kekuatan utama benua langit tengah. Valley Master Wen, Anda mengumpulkan kami di sini dengan sangat mendesak, apakah rencananya sudah siap sekarang? Fantasi bentuk manusia dalam pakaian brokat menunjukkan ekspresi yang jelas dan berkata dengan senyum tenang. Senior Beidou benar-benar berpengetahuan luas. Sebenarnya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Terima kasih semuanya telah mempercayai Divine Farmer Valley. Demi keamanan seluruh benua, kami juga berusaha sekuat tenaga. Setelah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, saya baru saja mengembangkan dosis racun ini beberapa hari yang lalu. Sekarang semuanya sudah siap, dan bisa diproduksi secara massal kapan saja. Pria tua berbaju hijau di kursi utama menjawab dengan hormat sambil mengeluarkan botol batu giok hitam seukuran ibu jari. Tangan besar yang penuh perubahan bergerak ke udara dengan santai, dan awan kabut abu-abu menopang botol batu giok hitam di udara. Semua orang melihat botol giok hitam dengan ekspresi berbeda. Sepertinya para senior masih ragu. Menurut kebutuhan Anda, racun ini tidak berbahaya bagi umat manusia. Mengapa saya tidak mengujinya untuk Anda sekarang? Tapi tolong tahan auramu, agar tidak menakuti serangga neraka eksperimental. Melihat keraguan di wajah semua orang, Valley Master Wen berkata dengan percaya diri, lalu dia mengusap jari telunjuknya untuk membuka tutup botol batu giok hitam. Botol itu miring ke tanah, dan setetes cairan zamrud jatuh. Bau aneh segera memenuhi aula. Beberapa pusat kekuatan mistik Comprehending State termasuk Grand Elder Xuan Yu menahan aura mereka seperti yang diminta dan menyipitkan mata untuk mengamati lebih hati-hati. Faster Master Wen telah dipersiapkan untuk itu.
Dia menjepit tas putih di pinggangnya dengan tangan kirinya, dan cahaya hitam keluar dalam sekejap. Segera, beberapa serangga hellish insect kumbang hitam peringkat rendah muncul di bawah botol, menunjukkan taring mereka pada semua orang. Sebelum serangga neraka ini mengambil satu langkah lagi, beberapa lingkaran cahaya putih muncul, langsung menutupi serangga neraka ini dan memisahkan mereka. Meski mereka semua terlihat ganas, mereka hanya bisa melotot. Kemudian lelaki tua berbaju hijau itu menunjuk sedikit, dan setetes racun seukuran kuku terbang ke arah salah satu kumbang hellish insect. Kumbang hellish insect sudah sangat marah. Melihat titik lampu hijau di depan, ia menelannya. Dalam sekejap, mata serangga hellish insect berubah menjadi merah. Setelah berguling-guling di tanah beberapa detik, tiba-tiba mati. Segera setelah itu, lelaki tua berbaju hijau mengangkat tangannya, dan beberapa lingkaran cahaya putih yang mengelilingi kumbang hellish insect lainnya bergabung menjadi satu. Serangga neraka yang tersisa berputar-putar di sekitar kumbang mati. Serangga neraka ini menggerogoti mayat tanpa ragu. Beberapa hellish insect yang tersisa baru saja menggigit, dan mereka langsung mati seperti kumbang tadi. Fantasi bentuk manusia itu dikejutkan oleh ini. Mereka semua memandangi botol batu giok hitam itu dengan tidak percaya. Hehe, Divine Farmer Valley benar-benar bisa diandalkan. Racun ini sebenarnya bisa menyatu dengan darah hellish insect tanpa mengurangi potensinya. Jika hellish insect diracuni, darahnya juga akan berubah menjadi racun dengan cepat. Dengan keganasan klan serangga neraka, saat mereka melahap jenisnya sendiri dalam perang, racunnya akan terus menyebar. Dengan wabah seperti itu, bahkan jika klan serangga neraka memiliki keunggulan jumlah, hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar musnah tanpa penawarnya. Melihat ini, pria tua kurus Demon Mystic Sect berkata dengan mata cerah. Situ senior benar sekali. Selain itu, kami juga telah menyiapkan dosis bubuk obat pendukung. Jika Anda menggunakannya pada waktu yang tepat, itu bisa langsung membuat hellish insect peringkat rendah mengamuk. Dengan cara ini, itu akan semakin mengagitasi hellish insects dan sangat mempercepat penyebaran racun di hellish insect clan. Pria tua berbaju hijau itu tersenyum lembut dan berkata dengan cukup percaya diri. Bab 1164, Kekuatan Tersembunyi. Valley Master Wen, efek racunmu benar-benar bagus, tapi pembangkit tenaga listrik peringkat tinggi hellish insect clan pasti tidak akan membiarkannya menyebar dengan mudah. Jika kita tidak dapat secara efektif membatasi hellish insects peringkat tinggi klan serangga neraka, bahkan dengan ramuan mengamuk, racun tidak akan menyebar dengan mudah. Wanita cantik dari Sekte Pekerjaan Alam sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu ketika dia mendengar ini. Kekhawatiran Nyonya Zen masuk akal, tetapi menurut informasi yang diperoleh dari Istana Langit, metode komunikasi yang digunakan antara klan serangga neraka peringkat tinggi dan rendah berbeda dari bahasa manusia, tetapi gelombang suara lain yang sulit didengar oleh orang biasa. Dengan cara ini, dalam pertempuran yang menentukan, selama komunikasi antara serangga neraka peringkat tinggi dan peringkat rendah terputus, efektivitas racun akan terjamin. Adapun metode memecahkan gelombang suara, saya akan membiarkan tetua Sekte Taking Xuan Yu menjelaskannya kepada Anda. Pria tua berbaju hijau itu berkata. Segera setelah pernyataan ini dibuat, beberapa pusat kekuatan negara pemahaman mistik yang hadir bersama dengan hantu bentuk manusia itu memandang Penatua Xuan Yu yang sedang bermeditasi. Ya, setelah tahun-tahun ini, sekte kami memang telah menempa senjata sihir sonik dengan tengkorak avatar Mother Hellish Insect sebagai intinya. Ketika pertempuran yang menentukan dimulai, setelah diaktifkan, itu akan dapat secara efektif mengganggu kontrol serangga neraka peringkat tinggi atas serangga neraka peringkat rendah. Penatua Xuan Yu membuka matanya dan berkata perlahan. Oke, semuanya sudah siap sekarang, kita hanya butuh kesempatan. Sekarang, klan serangga neraka semakin kuat dan kuat. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, itu akan sangat merugikan kita setelah sekian lama. Sekarang efek racunnya jelas bagi semua orang. Mengapa kita tidak membahas pertempuran yang menentukan? Pria parubaya berjubah sarjana dari Akademi Haoran yang diam berbicara. Semua orang secara alami mengangguk setuju. Di waktu berikutnya, dengan pernyataan kolektif dari 4 sekte kuno dan Sky Biskin Valley, beraninya beberapa sekte lain menolaknya. Diskusi tentang pertempuran yang menentukan memasuki tahap praktis setelah beberapa saat. Semua orang memberi saran, dan semua aspek dibahas. Tidak sampai 3 hari kemudian konferensi diskusi akhirnya selesai. Sebulan kemudian,
Di aula utama puncak utama Sekte Taiking, Immortal Tian Ge, kepala sekte, sedang duduk di kursi utama, dengan beberapa tetua negara surgawi di kedua sisi. Para tetua yang bertanggung jawab atas setiap puncak berkerumun di bawah, termasuk puncak Yin Jiuling yang jatuh tenang dan puncak Tianyin Sangren Piao Miao. Pada saat ini, semua orang tampak sedikit bermartabat. Mereka berdiri satu demi satu, melapor ke Immortal Tian Ge secara rinci persiapan untuk setiap puncak dan jumlah murid yang bisa dikirim. Pada saat yang sama, Akademi Haoran, Sekte Pekerjaan Alam, Sekte Demon Mistik, Lembah Biskin Langit, dan keluarga aristokrat sekte besar lainnya sedang bersiap-siap untuk pertempuran yang menentukan dengan klan serangga neraka, dan mereka mengeluarkan dekrit untuk mengingat semua murid kembali ke sekte. 2 bulan kemudian, di ruang bawah tanah melingkar yang misterius dan sunyi. Tiba-tiba, ada cahaya yang menyilaukan di tanah, dan deretan cahaya lebih dari 30 meter muncul. Di tepi susunan cahaya, lebih dari 10 lampu menyapu dari berbagai arah. Banyak rune mistik terkondensasi dalam cahaya, dan selusin hantu bentuk manusia yang tidak jelas muncul dari udara tipis. Semuanya, racun dan ramuan mengamuk dari Divine Farmer Valley telah didistribusikan ke sekte utama sesuai dengan kuota. Selain itu, menurut pergerakan klan serangga neraka terbaru yang terdeteksi sejauh ini, tempat berkumpul terbesarnya terletak di tenggara daratan, Pegunungan Liangjie. Jumlah keseluruhan diperkirakan mencapai puluhan juta. Saya sarankan mengatur tempat ini untuk pertempuran terakhir. Apakah ada yang punya saran untuk ini? Seorang pria memecah kesunyian terlebih dahulu. Menilai dari suaranya, itu adalah Grand Elder Xuan Yu dari Sekte Taiking. Sejauh yang saya tahu, Pegunungan Liangjie adalah tempat celah ruang terbesar yang ditemukan sejauh ini, dan medannya curam, sehingga mudah untuk mengumpulkan kekuatan tempur dan membentuk pengepungan. Selama rencana racunnya berhasil, Hellish Insects ini bisa dibasmi saat itu juga. Adapun Hellish Insect di tempat lain, relatif mudah untuk diberantas. Sekte Pekerjaan Alam setuju untuk menggunakan tempat ini sebagai pertempuran terakhir. Kata sosok samar lainnya. Akademi Haoran tidak memiliki komentar. Demon Mystic Sect juga setuju untuk menggunakan tempat ini sebagai lokasi pertempuran terakhir. Lembah Sky Biskin. Dengan kekuatan utama aliansi yang dipimpin oleh 4 sekte kuno mengungkapkan keputusan mereka satu persatu, pilihan lokasi untuk pertempuran terakhir dengan klan serangga neraka akhirnya diselesaikan. Pada waktu bersamaan, di lautan darah yang sangat rahasia di benua langit tengah. Di atas lautan darah yang tampak tenang, kadang-kadang beberapa burung, kulit binatang laut, tersesat karena kesalahan, tetapi sebelum mereka sempat berteriak, kulit mereka tampak meleleh, berubah menjadi gumpalan darah dan jatuh ke lautan darah. Di kedalaman lautan darah yang datar, terdapat 5 puncak terjal setinggi 3000 meter yang tersusun dalam 5 posisi seperti bintang. Di tengah puncak ini, ada altar batu hitam. Lusinan rantai hitam tebal menembus sosok tinggi dengan rambut panjang acak-acakan berdarah dan memenjarakannya di altar. Jika bukan karena aura sesekali yang dipancarkan oleh sosok ini, sepertinya dia benar-benar mati. Pada saat ini, rambut panjang dari sosok berdarah itu sepertinya tertiup angin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan sepasang mata merah darah yang tenggelam dalam, lalu dia berkata dengan galak. Siapa yang menyelinap di sana, tunjukkan dirimu. Segera, air berdarah lebih dari 30 meter jatuh, dan langsung menguap membentuk gelembung bundar berukuran beberapa meter. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Cektes, leluhur darah Xuan Wuchang, yang mendominasi seluruh benua saat itu dan menakuti kekuatan baik dan jahat, sebenarnya ditekan di sini selama puluhan ribu tahun. Anda bahkan harus menderita hukuman pembubaran darah dan pengikisan tulang. Betapa menyedihkan. Setelah bayangan hitam kabur beberapa saat, bayangan itu melayang di sebelah leluhur darah dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak di sini hanya untuk mengejekku, kan? Mata leluhur darah berkilat dengan darah, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Hehe, setelah sekian lama di penjara, kamu menjadi sangat membosankan sekarang. Karena itu masalahnya, saya tidak akan bertele-tele. Sekarang ada kesempatan bagimu untuk keluar dari sini, tapi aku membutuhkanmu untuk membantu klanku. Apa pendapat Anda tentang kesepakatan ini? Sosok hitam itu tersenyum dan datang di belakang leluhur darah Xuan Wuchang. Aku benar. Anda adalah anggota klan serangga neraka. Meskipun saya terjebak di sini,
saya masih mengetahui invasi klan serangga neraka dengan baik. Sekarang pertempuran yang menentukan antara manusia itu dan klan serangga nerakamu sudah dekat, kan? Tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa meskipun Anda tidak membantu saya telah bertahan dari rantai penakluk iblis ini selama puluhan ribu tahun. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, menurut Anda apakah rantai ini masih dapat menahan saya? Jika Anda hanya ingin melepaskan untuk bertarung sampai mati dengan mereka, ini adalah kesepakatan yang buruk untuk saya. Leluhur darah menyeringai, dan matanya yang berdarah dalam berkedut. Penampilannya sangat menakutkan. Tuan telah menghabiskan puluhan ribu tahun di sini, jadi saya khawatir umur Anda tidak banyak lagi. Selama Anda setuju untuk membantu klan kami, saya akan membiarkan Anda memilih salah satu ramuan perpanjangan hidup kami. Umur Anda akan dijamin meningkat. Selain itu, jangan tantang kesabaran saya hanya akan mengucapkan kata-kata ini satu kali. Sosok hitam itu tampak sedikit tidak sabar setelah selesai. Dia muncul di depan leluhur darah dan melepaskan tekanan spiritual. Seluruh lautan darah sepertinya mendidih. Bahkan 5 puncak sedikit bergetar. Haha, karena kamu bilang begitu, aku akan terlalu sombong jika aku tidak setuju. Aku sudah memiliki perseteruan darah dengan pembudidaya manusia yang sok itu. Selama Anda dapat menepati perjanjian, saya akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran yang menentukan. Leluhur darah Xuan Wuchang mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dalam hal ini, aku akan membantumu keluar dari kekangan terlebih dahulu. Sosok hitam itu sangat gembira, lalu dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menyapu leluhur darah. Cahaya hitam itu seperti ikan yang berenang, dengan gesit bergerak masuk dan keluar dari rantai hitam yang menahan leluhur darah. Setelah lampu hitam menyala, semua rantai secara bertahap mulai redup. Tidak hanya setelah beberapa saat, terdengar juga suara gemuruh yang keras dari dasar laut. 5 puncak gunung di 4 sisinya sepertinya terkena gempa bumi, menimbulkan gelombang berdarah di dasar laut dan runtuh satu persatu. Haha, akhirnya aku bebas. Xuan Wuchang, selama kamu membantu klan kami memenangkan pertempuran ini, aku pasti akan memenuhi perjanjian itu. Adapun kapan harus bergerak, saya tidak perlu mengingatkan Anda, kan? Sosok hitam memandang leluhur darah yang telah melepaskan diri dari rantai, tersenyum dan menghilang tanpa jejak. Leluhur darah masih meraung di dasar lautan darah, melampiaskan ekstasi kebebasan. Di ujung utara daratan, ada ngarai besar yang membeku ribuan mil. Melihat sekeliling, ada hamparan putih luas di mana-mana seolah-olah tidak ada yang lain selain putih di dunia. Pada saat ini, di suatu tempat di dasar ngarai, cahaya hitam keluar darinya, menuju ke cakrawala yang jauh. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebanding dengan teleportasi. Itu menghilang ke cakrawala hanya dalam 1 detik. Segera setelah itu, terjadi benturan keras yang menghancurkan bumi. Seluruh ngarai besar berguncang hebat, lalu semburan kabut putih yang luar biasa tersapu. Batuan es yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda runtuh seperti dunia hancur berantakan. Saat peluit tajam datang, sesosok coklat keluar dari bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya dengan kedipan dan berhenti dengan kuat di langit. Itu adalah pria berotot dengan rambut merah, mata biru, dan janggut di kedua pipinya. Tubuh bagian atasnya yang telanjang penuh dengan otot seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Saya akhirnya keluar. Aku ingin kalian semua merasakan perasaan disegel dalam es hitam selamanya. Pria berotot dengan janggut bengkok mengangkat kepalanya dan meraung liar. Ngarai yang goyah runtuh di tengah gemuruh, berubah menjadi tanah datar dengan radius ratusan mil. Bagian barat benua langit tengah, sebuah gurun tak berujung. Matahari menggantung tinggi di langit. Tidak ada vegetasi di tanah. Di sebuah sumur kering di suatu tempat di gurun yang tampaknya telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, tiba-tiba ada getaran. Meskipun suaranya sangat lembut, suaranya sangat jernih di tempat yang sunyi ini. Segera setelah itu, sesosok hitam muncul di mulut sumur. Itu adalah seorang pemuda kurus dengan perban hitam di sekujur tubuhnya. Melalui perban, tulang-tulang seluruh tubuhnya bisa terlihat, hanya memperlihatkan wajah tampan tanpa ekspresi. Dia melihat sekeliling, tersenyum, mengusap tangannya untuk membuka celah ruang dan menghilang ke dalamnya. Tidak lama setelah sosok itu menghilang, bayangan hitam muncul lagi dari dalam sumur. Saat cahaya hitam memudar, seorang gadis muda yang menakjubkan bisa terlihat. Dia menoleh, melirik ke selatan dan bergumam pada dirinya sendiri,
lalu dia berubah menjadi cahaya hitam lagi dan berkedip-kedip. Di hutan belantara selatan, di atas rawa berlumpur tertentu dengan lepuh hitam di mana-mana, seorang lelaki compang camping dengan kudis di sekujur tubuhnya tergantung entah dari mana. Embusan gelombang panas bertiup melewatinya, menerbangkan rambut abu-abu panjang yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang keriput. Samar-samar terlihat bahwa itu pasti seorang wanita tua. Dia melirik pemandangan sekitarnya dengan sepasang mata kabur, dan ada cibiran yang tak terlihat. Bab 1165, Sebelum Perang Penentu. Tenggara benua langit tengah, sebuah kota kecil yang jaraknya lebih dari 1000 mil dari pegunungan Liangjie, kota Nanhui. Tempat ini awalnya hanya sebuah kota perbatasan biasa, tapi hari ini, dipimpin oleh 4 sekte kuno, pembudidaya manusia berkumpul di sini satu demi satu dari seluruh benua langit tengah. Segera, lebih dari 100.000 pembudidaya manusia berkumpul di sini. Dengan begitu banyak pembudidaya, kota Nanhui yang awalnya kecil tidak dapat lagi menampung mereka. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi pasukan utama manusia. Segera, dengan kota Nanhui sebagai pusatnya, sebuah kemah besar dengan panjang puluhan mil dibangun dalam semalam. Di bawah komando terpadu aliansi, para pembudidaya tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Segalanya tampak teratur. Di tempat para pembudidaya ditempatkan, susunan pelindung besar muncul satu demi satu. Aliansi bahkan mengirim ratusan tim pembudidaya untuk berpatroli di sekitar kamp siang dan malam untuk menjaga dari serangan klan serangga neraka. Para eksekutif klan serangga neraka tampaknya telah menemukan sesuatu. Lebih dari 80% dari hellish insect yang awalnya tersebar di seluruh benua langit tengah juga berkumpul di sini. Dari kejauhan, pegunungan Liangjie diselimuti kabut abu-abu yang aneh. Meski jaraknya sangat jauh, para pembudidaya manusia masih bisa merasakan niat jahat yang melonjak datang dari sisi berlawanan. Semua pembudidaya manusia tahu bahwa dalam perang ini, klan serangga neraka akan dimusnahkan dan mundur atau benua langit tengah akan menderita banyak korban, yang menempatkan mereka dalam situasi pasif. Dengan demikian, moral mereka sangat tinggi tanpa perlu mereka. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya berkumpul di sini dari segala arah. Menghadap ke arah klan serangga neraka, secara alami ada lebih banyak pesona dan patroli, tetapi aliansi juga mengirim beberapa pembudidaya untuk berpatroli di belakang kamp. Di udara, tim patroli yang terdiri lebih dari 10 orang terbang perlahan di atas daerah perbukitan 30 mil jauhnya dari kota Nanhui. Kostum para pembudidaya ini sebagian besar berwarna biru aqua dengan pola air. Itu adalah sekte kecil di wilayah Laut Tengah benua langit selatan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda kekar pada tahap peralihan dari periode kristalisasi. Dia membawa tongkat hitam besar di bahunya. Meski tidak ada kelainan di sekitarnya, pemuda kekar itu tetap mengamati sekeliling dengan waspada. Dapat dilihat bahwa orang ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Tiba-tiba, pemuda kekar itu melihat sesuatu, berhenti dan melihat ke langit yang jauh. Melihat ini, para kultivator di belakang pemuda itu juga berhenti dan melihat ke kejauhan. Wakil Master Sekte Sin, apakah Anda menemukan sesuatu? Seorang wanita muda berjubah hijau pada tahap kondensasi selanjutnya bertanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lampu hijau muncul di langit yang jauh, lalu dia terbang ke sekitarnya setelah beberapa detik. Lampu hijau adalah pesawat raksasa berukuran ratusan meter. Itu diukir dengan pola pintu hijau. Ada cahaya spiritual samar mengalir di atasnya. Perahu raksasa itu sudah mulai melambat, tetapi masih menimbulkan arus udara yang kuat. Itu terbang melewati tim patroli dari atas, menuju kota Nanhui. Perahu terbang yang sangat besar, dan sangat cepat. Saya khawatir itu adalah kapal terbang tingkat senjata ajaib. Dari sekte mana mereka berasal? Seorang kultivator tahap menengah periode kondensasi berjubah biru memandangi kapal terbang di kejauhan dengan iri dan bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Nak, kamu masih belum yakin ketika aku mengatakan bahwa kamu tidak berpengalaman. Apakah Anda tidak melihat logo di kapal terbang? Itu adalah logo Sekte Taiking, satu dari 4 sekte kuno. Orang di sebelahnya langsung mencibir. Ah, ternyata ini adalah Sekte Taiking. Ini sangat mengesankan. Sayang sekali saya tidak melihat seperti apa para pembudidaya di dalamnya. Kultivator berjubah biru yang diejek tidak marah, tapi dia berkata dengan menyesal. Pemimpin memandangi kapal terbang itu dengan tatapan aneh.
4 sekte kuno dan 8 keluarga besar telah mengirim bala bantuan akhir-akhir ini, tetapi murid tingkat berapa yang dikirim sekte Taiking kali ini? Wanita muda berjubah hijau berkata dengan binar di matanya. 4 sekte kuno memiliki latar belakang yang mendalam. Bahkan murid yang paling biasa pun lebih baik dari kita. Pria muda kekar itu menarik pandangannya dan berkata perlahan. Memang, 2 hari yang lalu, saya mendapat kehormatan untuk menyaksikan penguatan dari Akademi Haoran. Mereka mengirim lebih dari 1000 murid periode kristalisasi dan ratusan tetua Real Pellet State untuk memimpin tim, wanita muda berjubah hijau itu berseru. Ini bukan apa-apa. Dalam bencana serangga neraka ini, lebih dari 80% pembudidaya dari benua langit tengah berkumpul di sini. Di kota Nanhui, belum lagi para pembudidaya negara surgawi, bahkan pusat kekuatan negara pemahaman mistik telah mengumpulkan setidaknya 10 dari mereka. Pria muda kekar itu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu apakah aku akan cukup beruntung untuk melihat wajah pembangkit tenaga listrik mistik Comprehending State. Wanita muda berjubah hijau berkata dengan kerinduan. Saat perang dengan klan serangga neraka dimulai, pusat kekuatan mistik Comprehending State dari berbagai faksi secara alami akan mengambil tindakan. Nah, hal-hal ini tidak relevan. Mari terus berpatroli. Pemuda kekar melambaikan tongkat besi di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Anggota tim di belakang buru-buru setuju serempak, dan tim perlahan terbang ke depan. Ngomong-ngomong, Wakil Master Sekte Xin, saya mendengar dari beberapa tetua asosiasi Changfeng bahwa Anda tampaknya pernah berhubungan dengan murid tertentu dari Sekte Taiking sebelumnya. Bolehkah saya tahu siapa itu? Wanita muda berjubah hijau itu bertanya kepada pemuda kekar itu dengan rasa ingin tahu. Aku hanya bertemu dengannya sekali. Tidak ada kontak dalam beberapa tahun ini. Bagaimana dia bisa mengingat karakter kecil seperti saya? Xin Yuan menggosok batang besi di tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata agak mencela diri sendiri. Melihat keengganan Xin Yuan untuk berbicara, wanita muda berjubah hijau itu tidak bertanya lebih lanjut. Pesawat hijau Sekte Taiking berhenti di atas kota Nanhui. Banyak pembudidaya menyambut mereka. Di kapal terbang, 40 murid Sekte Taiking terbang satu demi satu. Orang-orang ini semuanya berada di atas tahap perantara Real Pellet State. Aura setiap orang tertahan dan mendalam. Jelas, kekuatan mereka tidak kecil di antara para pembudidaya dengan level yang sama. Di antara kerumunan, Liu Ming, Qiu Longzi, Kun Yu, dan lainnya semuanya ada di sana. Pemimpin yang berdiri di depan adalah Jin Liang. Kumpulan bala bantuan ini persisnya adalah murid esoteris dari Sekte Taiking. Ternyata Tuan Jin sudah tiba. Penyambut yang terbang keluar dari kota Nanhui adalah seorang pria parubaya berjubah kuning dari Sekte Pekerjaan Alam. Dia melirik orang-orang di belakang Jin Liang dengan mata berbinar. Jin Liang dan pria parubaya berjubah kuning itu sepertinya saling kenal. Mereka berbicara sebentar, lalu terbang ke kota bersama Liu Ming dan yang lainnya. Saat mengaktifkan lampu pelarian, Liu Ming mengamati sekelilingnya. Kota yang awalnya kecil itu padat dengan kam-kam dari berbagai sekte. Mereka dengan pasukan yang sedikit lebih besar relatif dekat dengan kota sementara mereka dengan pasukan yang relatif kecil hanya bisa berkemah di pinggir. Mereka yang ditempatkan di kota Nanhui adalah murid tingkat tinggi dan tetua sekte besar. Liu Ming dan yang lainnya juga diberi tempat tinggal sementara dengan rumah batu kecil yang baru dibangun di dalamnya. Setiap rekan magang junior, tolong istirahat di sini sebentar. Aliansi akan mengatur hal-hal penting untukmu nanti. Jin Liang memberitahu Liu Ming dan yang lainnya secara misterius, lalu dia pergi dengan pria parubaya berjubah kuning. Rekan muda magang Liu, bisakah kamu menebak apa yang dimaksud Brother Jin? Setelah Jin Liang pergi, Qiu Longzi berjalan ke arah Liu Ming dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Mungkin aliansi telah mengatur misi untuk kita. Liu Ming berkata tanpa komitmen. Qiu Longzi menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan dengan cepat masuk ke rumahnya. Beberapa murid esoteris lainnya kembali ke rumah mereka untuk beristirahat sementara yang lain pergi mengunjungi kenalan lain dari sekte lain atau mengakrabkan diri dengan lingkungan sekitar. Pada saat ini, hampir semua kultivator peringkat tinggi dari benua langit tengah berkumpul di kota Nanhui, tetapi karena perang yang akan segera terjadi, suasananya agak suram. Liu Ming pergi ke rumahnya dan bermeditasi. Hampir semua pembudidaya manusia berkumpul di sini. Perang akan segera dimulai.
Dia baru saja maju ke tahap real pellet state selanjutnya, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Di pusat kota Nanhui, sebuah bangunan seperti aula tersembunyi dalam susunan melingkar. Bagian dalam aula itu sangat sederhana. Kecuali beberapa meja dan kursi yang diperlukan, hanya ada tirai tipis besar yang menunjukkan detail medan pegunungan Liangjie. Ada lebih dari 20 pembudidaya yang duduk mengelilingi meja bundar di aula utama, termasuk 4 tetua agung negara pemahaman mistik dari Sekte Taiking Mukong, Feng Qing, Huo Ye, dan Xuan Yu. Penatua Mukong dari Sekte Taiking, seorang wanita muda cantik berjubah kuning dari Sekte Karya Alam, seorang pria parubaya berjubah sarjana dengan alis putih dan janggut panjang dari Akademi Haoran, seorang lelaki tua kurus berbaju hitam jubah dari Sekte Setan Mistik, 4 dari mereka duduk di kursi utama. Ada juga negara-negara pemahaman mistik di Lembah Biskin Langit, Paviliun Biduk, dan 8 keluarga besar. Saat semua sekte berkumpul di sini, perbandingan kekuatan terlihat jelas dalam sekejap. Sekte Taiking dan 3 sekte kuno lainnya memiliki 4 pusat kekuatan negara pemahaman mistik. Sekte Demon Mistik kehilangan pembangkit tenaga mistik Comprehending State beberapa tahun yang lalu, jadi mereka hanya memiliki 3 orang. Sekte lain, Paviliun Biduk, dan Lembah Biskin Langit masing-masing memiliki 2 pembudidaya negara pemahaman mistik, dan hanya ada 1 dari 8 keluarga besar. Hal yang aneh adalah Istana Langit yang misterius, yang selalu bertanggung jawab atas keberuntungan benua Langit Tengah, tidak mengirim siapapun ke sini. Pembangkit kekuatan mistik Comprehending State yang langka memiliki 26 orang di aula saat ini. Di aula utama, ada juga beberapa kultivator Celestial State, yang tampaknya adalah pemimpin dari berbagai sekte. Immortal Tiange Sekte Taiking berdiri di belakang Xuan Yu dan yang lainnya. Melihat pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pusat kekuatan mistik Comprehending State, wajahnya sangat khusyuk. Sampai hari ini, hampir semua tenaga yang dapat kami kumpulkan telah dikumpulkan di kota Nanhui. Jika kita menunggu lebih lama lagi, tidak akan ada lagi bala bantuan yang datang. Wanita berjubah kuning dari Sekte Pekerjaan Alam berkata dengan suara dingin. Tepat sekali, karena pihak kita telah mengumpulkan pasukan, kita mungkin akan menyerang lebih dulu dan memiliki peluang menang yang lebih baik. Pria tua kurus Demon Mistik Sekte mengangguk setuju. Situ, ku dengar sektemu memiliki genderang perang 10 wajah, yang dapat meningkatkan moral kita dan mengurangi semangat juang musuh. Meskipun mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya melawan klan serangga neraka, ia sangat cocok untuk perang semacam ini. Sudahkah sekte Anda membawa harta ini ke sini? Di kursi, sosok kekar terbungkus cahaya bintang berkata dengan tenang. Orang ini adalah Master Paviliun Biduk yang pernah muncul sekali di konvensi Tianmen. Bab 1166, Cermin Mata-Mata Langit. Hehe, Paviliun Biduk benar-benar terinformasi dengan baik. Perang ini terkait dengan naik turunnya ras manusia kita, jadi sekte Demon Mistik kita tidak akan pelit. Saya telah membawa semua genderang perang 10 wajah. Pria tua kurus berjubah hitam itu tersenyum keras dan berkata dengan ringan. Baiklah, kami juga telah membawa lebih dari 100 kapal perang langit mistik. Selama perang dimulai, kekuatan tempur yang tak terkalahkan dari kapal perang ini sudah cukup untuk membuat pasukan klan serangga neraka sangat menderita. Tetapi bagaimana dengan arai penghancuran Yin Yang yang dijanjikan Tuan Xuan dari Akademi Haoran? Lagi pula, jika kita bertarung jarak dekat melawan klan serangga neraka, kapal perang langit mistik tidak akan bisa mengerahkan banyak kekuatan. Wanita berjubah kuning dari Sekte Pekerjaan Alam mengerutkan kening dan bertanya kepada cendekiawan berjubah putih di sampingnya. Nyonya Zen, jangan khawatir. Kami telah mengirim 500 penyihir arai peringkat tinggi untuk bergegas ke sini dengan kecepatan penuh. Selama perang, kami tidak akan pernah mengecewakan kalian semua. Pria parubaya berjubah sarjana Akademi Haoran tersenyum dan berkata dengan lemah. Hehe, semua orang tidak perlu khawatir tentang pasukan Biskin kuno dari Sky Biskin Valley. Saya tidak berani mengatakan bahwa kami akan menyapu klan serangga neraka, tetapi mereka pasti akan memiliki pertarungan yang mudah. Pria kekar dengan alis tebal dari Sky Biskin Valley berbicara dengan percaya diri terlebih dahulu tanpa menunggu yang lain bertanya. Segera setelah itu, semua orang mempresentasikan persiapan mereka untuk perang yang menentukan ini. Harta karun dan sarana dari semua 4 sekte kuno, 8 keluarga besar dan kekuatan besar lainnya semuanya terungkap saat ini.
Tampaknya semua orang telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Mengapa kita tidak mengkonfirmasi rencana peracunan itu lagi? Setelah semua orang di tempat kejadian mengungkapkan pendapat mereka satu persatu, Penatua Sekte Tai King Mukong, yang telah duduk tegak dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya dan berkata, "Ya, rencana peracunan ini terkait dengan keberhasilan atau kegagalan perang ini. Tidak boleh ada kesalahan. Sekarang perang besar sudah dekat, lebih baik membuat konfirmasi akhir." Pria parubaya berjubah sarjana dari Akademi Haoran mengangguk dengan sungguh-sungguh. Racun itu telah diuji berkali-kali secara rahasia. Tidak perlu khawatir tentang efeknya sama sekali. Hanya saja orang yang menebar racun harus dipilih dengan hati-hati. Jika kita mengirim sesepuh negara surgawi untuk melakukannya, itu pasti akan menarik perhatian. Jika tingkat kultivasi terlalu rendah, saya khawatir orang-orang akan dibunuh oleh hellish insect sebelum berhasil dalam rencana tersebut. Setelah diskusi kami memutuskan untuk memilih beberapa pembudidaya real pellet state yang kuat untuk menjalankan misi ini. Wanita berjubah kuning itu melirik Mukong dan berkata dengan ringan. Begitu pernyataan ini keluar, kecuali orang-orang dari 4 sekte kuno, wajah orang-orang yang hadir terkejut. Menurut rencana sebelumnya, misi peracunan adalah masuk jauh ke dalam pasukan klan serangga neraka di awal perang. Misi itu sangat berbahaya. Setiap sekte memperlakukan murid real pellet state mereka sebagai elit dan sangat menyayangi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah masa depan dan harapan sekte tersebut. Bagaimana mereka bisa dengan mudah mengirim murid elit ini untuk misi ini? Pikirkan tentang itu, semuanya. Jika kita kalah dalam perang ini, belum lagi para murid, saya khawatir bahkan semua warisan akan hilang. Pada saat ini, apa yang perlu diragukan? Mukong berkata dengan dingin. Para pembudidaya negara pemahaman mistik lainnya yang hadir merenung sejenak setelah mendengar kata-kata itu, lalu mereka semua mengangguk satu demi satu. Melihat bahwa semua orang setuju, pusat kekuatan negara pemahaman mistik dari 4 sekte kuno tampak tenang. Karena kalian semua tidak keberatan, mari kita masing-masing mencalonkan 10 pembudidaya real pellet state nanti. 4 sekte besar kami akan mengirim lebih banyak orang, yaitu 20 orang dari masing-masing sekte kami. Namun, masalah ini harus dirahasiakan, kata Mukong perlahan. Mendengar ini, pusat kekuatan mistik comprehending state dari sekte lain semuanya mengangguk. Lagi pula, 4 sekte kuno telah berkontribusi begitu banyak, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara para pembudidaya yang kuat dari benua langit tengah sedang berdiskusi, di tanah kosong di depan pegunungan Liangjie yang berjarak beberapa mil dari kota Nanhui, beberapa sosok menjulang bersembunyi di gunung tandus. Sosok tersebut tidak memancarkan aura sedikitpun. Jelas, mereka semua menggunakan keterampilan penyembunyian yang sangat pintar. Salah satu pria kurus berwajah hitam menjulurkan setengah kepalanya dari balik batu dan melihat ke bawah gunung tandus. Sepintas, pedalaman pegunungan Liangjie adalah gunung yang bergulung dan terjal. Di kejauhan, hellish insect yang lebat datang dari beberapa arah. Seluruh pegunungan tampak tertutup lapisan warna belang-belang. Tentara klan serangga neraka yang bisa dilihat sudah mencapai 1 juta. Ada serangga neraka terbang dengan sayap transparan berdarah bolak-balik di atas gurun dari waktu ke waktu, memberi orang perasaan menutupi langit. Di kedalaman pegunungan lebih jauh, di platform bukit hitam yang dibentuk oleh puluhan ribu klan serangga neraka peringkat rendah, ada lebih dari 100 serangga neraka peringkat tinggi. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pria berwajah hitam itu melihatnya sejenak, lalu dia memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya dan diam-diam mengintai ke depan. Tiba-tiba, beberapa sambaran petir hitam melintas di langit mendung, langsung menembus langit. Segera setelah itu, sesosok manusia jatuh dengan sambaran petir dan muncul di udara gurun. Dia tampaknya tidak bergerak, tetapi gelombang cahaya hitam menyapu mereka dengan kecepatan tinggi. Tidak baik, pria berwajah hitam itu terkejut. Dia melepaskan tekanan spiritual yang kuat tanpa menahan diri. Ternyata itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal Celestial State. Dia menamparkan dadanya dengan cepat, lalu sepasang sayap abu-abu muncul di belakangnya. Saat sayap mengepak, dia maju ratusan meter, kehabisan jangkauan cahaya hitam. Hah! Petik 2. Sosok di udara mengeluarkan, yang garing seolah dia sedikit terkejut. Meskipun pria berwajah hitam itu menghindarinya, pembudidaya manusia yang tersisa tidak bereaksi sama sekali terhadap perubahan yang tiba-tiba itu.
Tubuh mereka ditembus oleh cahaya hitam, dan seluruh tubuh mereka berhamburan seperti ledakan, berubah menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka tidak bisa bertahan. Pria berwajah hitam itu tercengang. Dia menyemburkan kabut darah untuk membungkus dirinya. Dengan kilatan cahaya berdarah, dia berubah menjadi 8 sosok yang identik dan bergegas pergi ke arah yang berbeda. Sosok di udara memandangi banyak sosok berdarah yang tersebar dan mendengus. Dia mengetuk udara beberapa kali, lalu cahaya hitam muncul di tubuhnya dan menyatu menjadi 8 tombak panjang yang diselimuti udara hitam. Saat dia mengangkat satu tangan, tombak hitam itu melesat ke segala arah. Dengan hanya kabur, mereka mengejar sosok berdarah yang melarikan diri. Puf. Ada jeritan yang menakutkan. 7 sosok berdarah ditusuk oleh tombak hitam dan menghilang. Hanya sosok berdarah di paling kiri yang tersisa. Ada hantu raksasa setinggi 30 meter di belakangnya. Itu menyilangkan lengannya dengan cahaya berdarah di depan pria berwajah hitam itu, tetapi ada lubang kecil di lengannya. Pria berwajah hitam itu memiliki ekspresi ketakutan. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi dia hanya bisa membuat beberapa suara serak dari dalam tenggorokannya. Darah mengalir melalui tombak hitam yang menembus dadanya, tapi darahnya tidak turun. Setelah diperiksa lebih dekat, dapat dilihat bahwa sutra hitam seperti rambut tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tombak hitam, menusuk ke berbagai bagian tubuh pria berwajah hitam itu. Segera setelah itu, tubuh pria berwajah hitam itu mengerut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa napas, dia berubah menjadi mayat kering dan jatuh dari udara. Sosok di udara mencibir, lalu dia menghilang dalam sekejap. Dia tidak menyadari bahwa di pinggang mayat kering di tanah, tablet batu giok hitam yang indah diam-diam hancur. Di aula pertemuan kota Nanhui, sekelompok pembudidaya negara pemahaman mistik masih mendiskusikan masalah perang. Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua kurus berjubah hitam dari sekte mistik iblis tiba-tiba berubah. Situ, apa yang terjadi? Pria parubaya berjubah sarjana Akademi Haoran memperhatikan perubahan ekspresi pria tua kurus itu dan bertanya. Begitu dia bertanya, orang lain juga melihat ke atas. Pria tua berjubah hitam itu terdiam. Dia melepaskan cermin seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Dia menunjuk ke sana, dan cahaya hitam keluar dari cermin hitam, berubah menjadi tirai tipis di udara. Serangkaian adegan muncul di tirai cahaya, yang merupakan adegan para pembudidaya manusia yang terbunuh di pegunungan Liangjie. Melihat ini, tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Situ, apakah Penatua Wen dari sekte Anda ini? Master Biduk Pavilion bertanya tiba-tiba setelah menonton. Ya, pria tua kurus berjubah hitam berkata perlahan dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Orang ini membunuh seorang kultivator negara surgawi dalam satu gerakan, jadi dia pasti berada di negara pemahaman mistik. Master Pavilion Biduk berkata dengan wajah serius. Xuan Yu, Feng Qing, Mukong dan negara pemahaman mistik lainnya dari sekte Taiking saling memandang setelah mendengar kata-kata itu. Jika aku melihatnya dengan benar, itu seharusnya adalah avatar Mother Hellish Insect. Kata Mukong perlahan. Ya, kalau dilihat dari aura dan sosoknya, itu benar-benar mirip. Pria tua kurus Demon Mistik Sekte berkata dengan wajah marah setelah mendengar ini. Pria tua kurus berjubah hitam juga pernah bertarung melawan avatar Mother Hellish Insect di sektenya, jadi dia cukup akrab dengannya. Dalam perang yang menentukan ini, avatar Mother Hellish Insect pasti akan ada di sini, tapi aku tidak tahu ada berapa banyak avatar. Pria kekar dengan alis tebal dari Sky Biskin Valley juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Pada tahun-tahun awal, saya telah memperoleh senjata ajaib Sky Spying Mirror, yang dapat memadatkan pikiran surgawi beberapa orang di dalamnya dan memperluasnya secara instan. Bahkan jika avatar Mother Hellish Insect lebih kuat dariku, dia tidak akan bisa bersembunyi dari pemindaian ini. Dapatkah beberapa dari Anda membantu saya untuk mengetahui situasi pasukan Hellish Insect? Master Pavilion Biduk berkata perlahan. Aku tidak menyangka Master Pavilion Biduk memiliki harta yang begitu langka, maka mari kita coba ini dengan cepat. Jika kita bisa mendeteksi situasi lawan, itu akan bermanfaat untuk perang. Saya yakin dengan pikiran surgawi saya, jadi saya akan membantu. Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam dari sekte mistik iblis bergema dengan gembira. Yang lain mengangguk setelah mendengar ini. Segera, 3 pusat kekuatan negara pemahaman mistik dengan pemikiran surgawi yang hebat bersedia membantu.
Bab 1167, Perang Terakhir 1. Awalnya, ada dua orang lagi yang ingin membantu, tetapi senjata ajaib hanya dapat menerima pemikiran surgawi dalam jumlah terbatas. Itu sudah menjadi batas untuk menerima 5 Divine Thought of the Mystic Comprehending State. Master Pavilion Gayung Besar melambaikan satu tangan, dan sebuah cermin putih muncul di tangannya. Dia melafalkan beberapa mantra dengan suara rendah, dan beberapa rune kuno muncul di cermin. Saat Master Pavilion Biduk sedikit mengangguk, yang lain mengerti dan menyipitkan mata. Gelombang tak terlihat mengalir ke cermin putih. Cermin putih memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan ukurannya langsung bertambah beberapa kali. Saat Master Pavilion Biduk meluncurkan beberapa simbol, cermin itu berkedip, dan badai pikiran surgawi melonjak menuju pasukan klan serangga neraka di pegunungan Liangjie. Di mana pemikiran surgawi menyapu, serangga neraka peringkat rendah hitam tergeletak di tanah, gemetar. Di puncak gunung yang gelap gulita di pegunungan Liangjie, selusin sosok hitam berkumpul di sini. Setelah diperiksa lebih dekat, ada lebih dari selusin wanita muda berjubah hitam dengan penampilan yang persis sama. Mereka semua adalah avatar dari Mother Hellish Insect. Tiba-tiba, mereka sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah kota Nanhui dengan ekspresi marah. Saat berikutnya, avatar Mother Hellish Insect berteriak serempak dan menepuk dahi mereka. Selusin pikiran surgawi yang kuat bergabung bersama, menabrak badai pikiran surgawi yang dipancarkan oleh Sky Spying Mirror. Ada ledakan yang menghancurkan langit. Segera setelah dua kekuatan tak berwujud bersentuhan di udara, mereka bergema di pegunungan Liangjie. Serangkaian angin kencang menyapu ke segala arah. Serangga neraka peringkat rendah di bawah ditelan oleh angin dan terdorong jauh. Ada suara berderak terus-menerus di udara, dan serangkaian angin kencang membentuk aliran udara putih yang kacau, menyebabkan semburan riak tak berwujud yang keras di angkasa. Setelah beberapa detik, ruang kembali tenang. Di puncak gunung hitam, selusin avatar Mother Hellish Insect mencibir. Di kota Nanhui, Master Pavilion Biduk gemetar dan mendengus. Cermin mata-mata langit di depannya bergetar, dan cahaya putih di atasnya tiba-tiba menghilang. Wajah empat orang termasuk lelaki tua berjubah hitam juga menjadi sedikit pucat, tetapi mereka pulih dalam sekejap mata. Sungguh pemikiran surgawi yang kuat. Itu benar-benar mematahkan kekuatan gabungan dari kami berlima dengan satu pukulan. Master Pavilion Biduk menyalurkan kekuatan spiritual, dan wajahnya kembali normal setelah beberapa detik. Katanya dengan binar di matanya. Karena itu, setidaknya kita sekarang dapat menentukan jumlah avatar dari Mother Hellish Insect. Di luar dugaan, klon ini jauh melebihi perkiraan awal kami. Ada sebanyak 16. Sepertinya kita harus membicarakan waktu dimulainya perang. Grand Elder Mukong berkata dengan ringan dengan perubahan wajah. Mukong benar. Sekarang setelah kami mengetahui jumlah avatar Mother Hellish Insect, kami akan dapat merumuskan tindakan pencegahan yang sesuai. Wanita Sekte Pekerjaan Alam berjubah kuning mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Di waktu berikutnya, diskusi rahasia berlangsung lebih dari 1 jam sebelum akhirnya berakhir. Ketika hari sudah larut, Jin Liang datang ke kediaman Liu Ming dan yang lainnya dan memanggil 20 murid esoteris. Liu Ming, Qiu Longzi dan Kun Yu ada di antara mereka. Senior rekan magang Jin, mengapa kamu memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa? Qiu Longzi bertanya lebih dulu. Yang lain juga menunjukkan tatapan ingin tahu. Junior Fellow Apprentice Qiu, jangan cemas. Sekarang perang sudah dekat, aliansi memiliki misi penting untuk murid esoterik seperti kalian. Jin Liang dengan santai memasang tirai cahaya kedap suara kemasan, menutupi semua orang di dalamnya, lalu dia berkata dengan ekspresi serius. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Liu Ming berdiri dengan tenang di sudut, matanya bergerak. Karena ini adalah misi yang ditugaskan oleh aliansi, kami secara alami akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Bisakah kita mendapatkan detail misinya? Seorang kultivator wanita dengan beberapa kepang kecil bertanya dengan lantang. Misi spesifiknya seperti ini. Jin Liang segera berbicara tentang racun yang disiapkan aliansi khusus untuk menangani klan serangga neraka, lalu dia menjelaskan proses misi peracunan secara detail. Setelah Jin Liang selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Para eksekutif tingkat tinggi aliansi juga telah menilai bahaya dari misi ini, tetapi dari pertimbangan keseluruhan,
mereka memutuskan bahwa paling aman bagi murid esoterik Real Pellet State seperti kalian untuk melakukannya. Jin Liang melihat perubahan ekspresi semua orang dan berkata perlahan. Semua orang saling memandang dengan cemas. Karena negara pemahaman mistik memberikan perintah secara pribadi, tidak ada ruang untuk penolakan. Dengan kata lain, mereka harus pergi. Mengambil langkah mundur, jika umat manusia kalah dalam pertempuran ini, pembudidaya Real Pellet State seperti mereka tidak akan berakhir dengan baik. Mereka secara alami mengerti bahwa tidak ada telur yang bisa tetap utuh saat sarangnya ditumbangkan. Apakah itu untuk umat manusia atau diri mereka sendiri, mereka hanya bisa mencobanya. Ekspresi Liu Ming tidak banyak berubah, tapi dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Omong-omong, selama bertahun-tahun, sejak dia pergi ke dunia bawah terdalam dari jalan hantu jahat dan kembali ke benua langit tengah, dia selalu terlibat dalam pertempuran berskala besar. Mengingat sulitnya misi ini, setelah perang berakhir, setiap pembudidaya yang berpartisipasi dalam misi ini akan menerima hadiah yang besar dari aliansi. Jin Liang mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sedikit senyum. Begitu dia mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya dan menembakkan deretan slip giok hijau. Semua orang yang hadir mendapat satu. Rincian misi ditulis dalam slip giok ini. Pada akhirnya, ada daftar hadiah yang diberikan oleh aliansi. Rekan magang junior, ambil kembali dan baca dengan cermat. Ingat, slip giok ini akan otomatis hancur setelah membacanya. Selanjutnya, Jin Liang memberikan beberapa instruksi lagi sebelum membubarkan mereka. Liu Ming kembali ke kediamannya dan segera meletakkan slip giok hijau di dahinya. Setelah sekian lama, dia melepasnya. Mengenai proses umum dari misi peracunan ini, Jade Slip memberikan penjelasan yang sangat detail. Aliansi Benua Langit Tengah telah mengorganisir lebih dari 100 elit Real Pellet State seperti murid esoteris Sekte Taiking. Mempertimbangkan untuk memaksimalkan efek racun, Liu Ming dan yang lainnya harus menjatuhkan racun jauh ke dalam pasukan klan serangga neraka dengan kecepatan tercepat. Kecuali racunnya, ada juga ramuan yang membuat serangga neraka berpangkat rendah mengamuk, yang dimaksudkan untuk mengganggu kendali klan serangga neraka. Untuk strategi aliansi ini, Liu Ming juga setuju dalam pikirannya. Imbalannya tentu saja tinggi. Selain sejumlah besar poin kontribusi, ada juga sejumlah harta yang sangat berguna untuk kultivasi, seperti senjata ajaib, ramuan, dan bahan spiritual. Terutama pil kebangkitan jiwa yang disebutkan. Ini adalah obat mujarab rahasia yang dibuat oleh Divine Farmer Valley. Liu Ming juga pernah mendengarnya. Setelah mengambilnya, itu bisa memurnikan setan batin yang dihasilkan selama maju dan meningkatkan kemungkinan kultivator tahap Real Pellet State selanjutnya memahami aspek alami. Sebagai ramuan rahasia lembah petani surgawi, itu juga sangat sulit untuk disempurnakan. Itu umumnya digunakan untuk bertukar keuntungan tertentu dengan 4 sekte kuno dan kekuatan besar lainnya dan jarang menyebar ke pasar luar. Itu dicari oleh setiap pembudidaya Real Pellet State. Liu Ming meletakkan slip batu giok dengan mata berkilat, lalu dia tersenyum masam. Meskipun hal-hal ini bermanfaat, itu hanya bisa diperoleh setelah dia selamat dan memenangkan perang. Saat dia berpikir, ada ketukan di pintu. Liu Ming membuka pintu, dan itu adalah Qiu Longxi. Senior Fellow Apprentice Qiu, silakan masuk. Liu Ming tersenyum sedikit dan berbalik ke samping. Sejak Liu Ming menjadi murid esoteris, mereka sering saling mengunjungi untuk berkomunikasi. Hubungan mereka secara alami jauh lebih baik. Rekan muda magang Liu, apa pendapatmu tentang misi keracunan ini? Qiu Longxi juga memegang slip giok hijau di tangannya. Dia berkata dengan wajah serius yang berbeda dari sikapnya yang biasanya ceria. Tidak ada apa-apa. Karena ini keputusan eksekutif tingkat tinggi, kita hanya bisa pergi. Hanya saja misi kami adalah menyusup ke kedalaman pasukan Hellish Insect. Akan ada musuh di segala arah, jadi kami hanya bisa beradaptasi dengan situasi saat itu. Liu Ming berkata dengan senyum masam. Sejak aliansi mengirim kita, mereka harus menemukan cara untuk menarik perhatian Hellish Insect peringkat tinggi dan menciptakan peluang bagi kita. Selama kita berhati-hati, bukan tidak mungkin menyelesaikan tugas dan mundur tanpa cedera. Qiu Longxi mengerutkan kening dan berkata perlahan. Apa yang dikatakan Senior Fellow Apprentice Qiu benar. Mari berharap itu benar. Liu Ming mengangguk sambil berpikir setelah mendengar ini. Haha, kekuatan Junior Fellow Apprentice Liu dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah negara surgawi.
Jika kita berada di pasukan Heli Shinsek, kamu harus menjagaku. Kata Qiu Longzi sambil tertawa. Rekan magang senior hanya memberi saya wajah. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu saat itu. Liu Ming juga berkata sambil tersenyum. Pada hari kedua setelah Jin Liang memberikan misi kepada Liu Ming dan yang lainnya, pengiriman kultivator dari berbagai sekte di kota Nanhui tiba-tiba menjadi lebih sering. Mereka yang memiliki pikiran aktif menyadari bahwa perang terakhir akan segera dimulai. Di pagi hari ketiga, berbagai sinar cahaya berkelap-kelip di kemah kota Nanhui yang membentang sejauh puluhan mil. Saat suara gemuruh terdengar, para pembudidaya dari setiap sekte bergerak menuju pegunungan Liang Jie dengan berbagai lampu pelarian. Dalam proses terbang ke depan, tim besar berganti posisi secara teratur, membentuk formasi besar satu persatu. Yang berada di garis depan formasi secara alami adalah para murid dari 4 sekte kuno. Pada saat ini, hal yang paling mencolok di medan perang adalah 100 kapal perang langit mistik sekte pekerjaan alam yang berbaris secara berurutan. Kapal perang langit mistik ini panjangnya ratusan meter. Setiap sudut kapal perang terbungkus rapat oleh cahaya redup, yang tampak tak tertembus. Di kedua sisi kapal perang, puluhan moncong hitam disusun dalam bentuk trapesium, dan rune mengalir di atasnya. Di setiap kapal perang ada puluhan pembudidaya yang mengenakan kostum sekte pekerjaan alam, memegang senjata magis boneka dengan berbagai warna. Lebih dari 100 kapal perang berbaris satu demi satu, menghalangi bagian depan seperti tembok kota di udara. Di sebelah kapal perang langit mistik ini adalah murid-murid sekte Taiking yang mengenakan pakaian hijau. Berbagai senjata spiritual dan senjata sihir di tangan para murid ini sangat menarik perhatian di antara semua palankes, dan jumlah mereka juga yang terbesar. Barisan Demon Mistik Sekte berbaris di sisi lain armada Sekte Pekerjaan Alam. Mereka semua mengenakan jubah hitam pekat. Semuanya terbungkus api yang penuh dengan ki setan. Mereka memegang senjata iblis yang aneh dan tajam dengan tatapan ganas. Dari kejauhan, itu tampak seperti awan hitam yang bergulung. Pasukan klan serangga neraka pernah menyerang sekte mistik iblis, dan mereka bahkan membunuh sesepuh negara bagian pemahaman mistik. Dalam hal kebencian terhadap klan serangga neraka, sekte Demon Mistik tidak diragukan lagi menduduki peringkat pertama. Jumlah pembudidaya Akademi Haoran tampaknya paling sedikit. Dari waktu ke waktu, mereka mengeluarkan bendera formasi, susunan cakram, dan barang-barang lainnya dari tas penyimpanan, menyerbu pasukan pembudidaya manusia, dan mengatur barang-barang di tangan mereka sesuai urutan tertentu. Bab 1168, Perang Terakhir 2. Selain 4 sekte kuno, beberapa sekte lain juga mengungkapkan cara pamungkas mereka sendiri saat ini. Dibandingkan dengan sekte pekerjaan alam dan sekte Taiking, jumlah palankes Sky Biskin Valley jauh lebih kecil. Palankes sebagian besar adalah pembudidaya kulit binatang yang mengenakan pakaian hewan dan pelindung kulit. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki jejak fitur biskin di tubuh mereka. Yang paling mencolok adalah palankes di garis depan. Itu memiliki 200 biskin dari berbagai bentuk. Masing-masing memancarkan aura tidak kurang dari real pellet stat. 4 biskin yang berdiri di garis depan dari semua biskin telah mencapai ukuran hampir 300 meter. Mereka adalah singa terbang raksasa dengan 2 pasang sayap berdarah dan ekor kalajengking ungu merah, harimau dengan 1 kepala merah dan 1 kepala biru, banteng raksasa bersisik hijau, dan naga bertanduk 1 dengan 3 murid. Semuanya memiliki kultivasi yang mengerikan tidak kurang dari negara surgawi. Para biskin lainnya secara samar-samar dipimpin oleh 4 biskin raksasa. Paviliun Biduk memiliki sekitar 300 pembudidaya. Dengan 7 orang di tengah sebagai intinya, arai bintang biduk terbentuk. Momentumnya tidak lebih lemah dari sekte lainnya. 8 keluarga besar benua langit tengah juga siap berperang. Mereka membentuk formasi misterius atau menggunakan 1 set lengkap senjata sihir. Mereka sama sekali tidak menyimpan sarana tersembunyi mereka. Penggarap lainnya yang berada di pinggiran formasi mengenakan pakaian berbeda. Mereka jelas adalah murid dari sekte berusia ribuan tahun atau beberapa keluarga kecil dan menengah. Meskipun mereka sedikit gugup, mereka juga tersebar di antara berbagai palankes. Karena jumlahnya yang sangat besar, efektivitas tempur mereka tidak boleh diremehkan. Tiba-tiba, ratusan ribu pembudidaya di pasukan aliansi manusia dipenuhi dengan aura berbagai warna. Momentumnya sangat luar biasa. Getaran serius menyebar dari mereka. Tepat ketika pasukan aliansi baru saja mencapai tepi pegunungan Liang Jie,
awan gelap bergulung muncul di pegunungan Liangjie. Langit tertutup oleh awan hitam dalam sekejap. Jeritan yang mendebarkan datang dari awan gelap. Terdengar klakson yang keras. Tentara aliansi berhenti serempak. Semua pembudidaya menatap awan gelap di depan dengan wajah bermartabat. Saat jeritan aneh menjadi lebih jelas, di awan gelap, serangga neraka dengan bentuk aneh secara bertahap muncul dengan jelas di depan para pembudidaya manusia. Liu Ming saat ini berdiri di belakang murid Sekte Taiking. Qiu Longzi dan 19 murid esoteris lainnya juga tampaknya bercampur secara acak di antara murid-murid Sekte Taiking. Dia memandangi pasukan di depan dan sedikit mengernyit. Hanya jumlah hellish insect yang bisa dilihat di depan setidaknya 4-5 juta. Mereka juga dibagi menjadi kelompok yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kelompok memiliki skala 1000 hellish insect dan dipimpin oleh Real Pellet Hellish Insect. Formasinya teratur. Mereka melonjak menuju pasukan aliansi seperti gelombang yang mengerikan. Momentum yang mengejutkan tampaknya telah mengalahkan momentum pasukan aliansi. Sama seperti kultivator manusia, serangga neraka keadaan surgawi dan keadaan mistik memahami tidak muncul di garis depan. Mereka juga harus berada di tengah-tengah pasukan seperti para pembudidaya manusia. Jelas, serangga neraka ini, seperti umat manusia, sepenuhnya siap untuk perang yang menentukan ini. Di belakang pasukan manusia, 4 sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah 4 pusat kekuatan mistik Comprehending State, Tetua Agung Sekte Taiking Mukong, Tetua Situs Sekte Setan Mistik, Tuan Xuan Akademi Haoran, dan Madam Zen dari Sekte Pekerjaan Alam. Situ, saatnya. Nyonya Zen melirik Elder Situ dan berkata dengan suara yang dalam, Grand Elder Mukong dan Mersuan juga sedikit mengangguk ke arah Elder Situ. Penatua Situ segera mengangkat tangannya, dan kilatan cahaya hitam melesat ke bawah. Di belakang pasukan manusia, terdengar suara siulan, 10 kelompok dari 8 pria kekar Demon Mystic Sect dengan pakaian hitam muncul dari seluruh pasukan. Setiap kelompok membawa gendang hitam besar. Setiap drum raksasa berukuran sebesar rumah. Permukaan gendang sepertinya terbuat dari semacam kulit binatang khusus. Lingkaran rune misterius terukir di atasnya. Tampaknya memancarkan aura aneh sepanjang waktu. Kemudian 10 pria kekar Demon Mystic Sekte yang berada di depan drum raksasa mengeluarkan palu raksasa dari punggung mereka dan membantingnya ke drum raksasa dengan teriakan keras. Dong, dong dong, dong dong dong. Dalam sekejap, beberapa genderang yang bersemangat memecahkan kedamaian di medan perang saat ini dan sampai ke telinga semua pembudidaya yang hadir dengan kejelasan yang tak tertandingi. Para pembudidaya manusia, yang mendengar suara genderang, bersemangat. Semangat juang mereka bangkit seketika. Ada keinginan yang tak terlukiskan untuk bertarung di benak setiap orang. Bahkan ada perasaan bahwa selama mereka bisa berperang dengan sepenuh hati, mereka akan merasa bahwa hidup mereka tidak akan sia-sia. 200 biskin kuno di depan formasi Sky Biskin Valley semakin meraung. Ketika genderang menjadi semakin sering, perang segera pecah. Yang pertama menyerang adalah 100 Mystic Sky Battleships di garis depan. Murid-murid Sekte Pekerjaan Alam di kapal perang melambaikan senjata spiritual mereka sambil melantunkan, menyalurkan kekuatan spiritual mereka ke dalam susunan di dalam kapal perang. Segera, kumpulan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari moncong meriam di kedua sisi lambung kapal perang langit mistik. Ada ledakan terus-menerus yang mengguncang langit. Ratusan sinar emas setebal tangki air, dengan momentum tak berujung, melesat ke arah pasukan klan serangga neraka yang mendekat di kejauhan. Menghadapi serangan yang mencengangkan seperti itu, lampu pelindung dari serangga neraka peringkat rendah benar-benar rentan. The Real Pellet State Hellish serangga tidak bisa menahan serangan besar juga. Saat cahaya keemasan bercampur dengan ledakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, setidaknya ada puluhan ribu serangga neraka yang ditelan oleh cahaya keemasan yang mengepul, membersihkan celah besar di tengah pasukan klan serangga neraka. Sebelum serangga neraka lainnya bisa mengisi celah itu, suara berat Immortal Tian Ge terdengar di telinga para murid Sekte Taiking. Menyerang. Kultivator Sekte Taiking meluncurkan serangan luar biasa dari berbagai lampu tanpa ragu-ragu. Bola api besar, es, petir, meteorit, sinar tebal, lampu pedang dan berbagai senjata spiritual dan aura senjata sihir membentuk tirai cahaya padat di udara, berkoordinasi dengan sinar cahaya keemasan yang diluncurkan oleh Mystic Sky Battleship. Serangan itu menutupi seluruh langit di atas pasukan klan serangga neraka. Semua jenis lampu berkedip di udara untuk beberapa saat, dan tanah sedikit bergetar.
Pasukan klan serangga neraka yang baru saja berkumpul dihancurkan oleh puluhan ribu dalam sekejap. Garis pertempuran didorong ke arah klan serangga neraka. Beberapa mil di seberang tanah dipenuhi dengan mayat hellish insects. Pada saat ini, pasukan lembah biskin langit dan sekte setan mistik di kedua sisi secara agresif mengepung pasukan klan serangga neraka seperti sepasang cakar raksasa. Dengan jarak puluhan mil, hanya butuh waktu sesaat bagi dua pasukan untuk bertarung dalam jarak dekat. Tepat sebelum pasukan klan serangga neraka mendekat, pasukan lembah biskin langit mengeluarkan semburan raungan biskin yang memekakkan telinga. Melihat sekeliling, kera raksasa King Kong, piton cincin merah, serigala hiena berambut perak, kura-kura naga perisai besi, 200 biskin kuno Real Pellet State bergegas menuju pasukan klan serangga neraka seperti ribuan biskin yang berlari kencang. 4 biskin Celestial State di depan sangat luar biasa. Singa terbang bersayap berdarah menyerang pasukan klan serangga neraka. Begitu kaki depan bergerak, bayangan cakar merah muncul di seluruh langit. Pada saat yang sama, ekor kait ungu merah kabur dan berubah bentuk menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya yang merobek lebih dari 100 serangga neraka tingkat rendah. Harimau berkepala kembar memuntahkan api dan es dari dua kepalanya, berubah menjadi semburan es merah biru dan badai api. Serangga neraka diubah menjadi kok dan es yang dihancurkan satu demi satu. Banteng raksasa bersisik hijau membuka sisiknya dan mengeluarkan kabut racun yang dapat merusak karapas. Naga dengan 3 pupil menembakkan sinar aneh dari mata ketiganya, mengubah hellish insect seketika menjadi mayat kering. Di bawah perlindungan 4 biskin kuno negara surgawi, para pembudidaya Sky Biskin Valley memasuki kawanan tanpa rasa takut, menyebabkan banyak korban bagi pasukan klan serangga neraka. Sekte Demon Mistik di sisi lain adalah pemandangan yang berbeda. Sebuah bendera mini kecil muncul di tangan beberapa sesepuh negara surgawi. Mereka meniup bendera kecil pada saat bersamaan. Bendera kecil itu berkibar dan berubah menjadi lampu hitam yang berputar di udara, membentuk bendera iblis raksasa setinggi 30 meter. Segera setelah itu, para pembudidaya Sekte Demon Mistik di belakang menyalurkan senjata iblis mereka dan menuangkan ki iblis hitam ke dalam bendera raksasa. Bendera iblis raksasa melepaskan gelombang api iblis hitam di depan serangga neraka peringkat rendah. Setelah beberapa suara mendesis, puluhan ribu serangga neraka diliputi oleh api iblis yang mengepul. Hampir pada saat yang sama, ratusan sinar hitam dan putih tiba-tiba melonjak dari seluruh pasukan manusia. Ada rune besar yang berdetak di berkas cahaya. Ratusan pembudidaya Akademi Haoran yang mengenakan jubah sarjana putih memegang susunan piringan hitam dan putih di tangan mereka. Sinar cahaya berasal dari susunan dis ini. Semua berkas cahaya terjalin di udara. Semua jenis fluktuasi kekerasan dengan gila-gilaan muncul di sekitarnya, membentuk ilusi 8 diagram yang berukuran 300 meter. Itu hampir menutupi seluruh langit di atas pembudidaya manusia. Bangkit. Kemudian, pria parubaya negara bagian pemahaman mistik Sekte Pekerjaan Alam bermarga Suan mendengus dan menunjuk ke udara. Terdengar suara siulan yang keras. 8 diagram hantu menembakkan sinar hitam dan putih raksasa ke pasukan klan serangga neraka di depan. Serangga neraka, yang diselimuti cahaya hitam dan putih, kehilangan aura pelindung mereka seketika. Menghadapi serangan pasukan manusia, hellish insect bingung. Dalam susunan bintang biduk yang dibentuk oleh pavilion biduk, 7 bintang utama bersinar terang, kemudian bola cahaya raksasa seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke pasukan klan serangga neraka seperti meteorit. Satu demi satu gugusan cahaya yang menyilaukan meledak. Para pembudidaya dari 8 keluarga besar dan pasukan kecil dan menengah lainnya juga keluar semua saat ini. Serangan aliansi terus-menerus dan tanpa akhir. Mereka dengan kuat berada di atas angin untuk sementara waktu. Bab 1169, Perang Terakhir 3. Tepat ketika moral kultivator dari kultivator manusia ditingkatkan, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba terdengar suara siulan di belakang pasukan klan serangga neraka. Lalu ada fluktuasi hebat di udara, 600 hantu serangga raksasa dengan berbagai warna muncul. Ada kelabang merah raksasa, belalang sembah yang ganas dengan bintik-bintik hijau, laba-laba 5 warna dengan wajah manusia di punggungnya, kepik bintang 7 yang memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Kemudian satu demi satu kumpulan cahaya tebal dan bilah cahaya dari berbagai warna melonjak dengan anggun dari hantu-hantu ini. Ada dampak keras.
Pilar cahaya keemasan ditembakkan dari Mystic Sky Battleships dan aura senjata sihir yang dilepaskan oleh para pembudidaya Sekte Taiking runtuh begitu mereka bersentuhan dengan serangan ini. Kemudian, di bawah setiap hantu serangga, ada serangga neraka negara surgawi dengan bentuk setengah manusia. Pada saat yang sama, serangga neraka negara surgawi lainnya juga muncul di tempat lain dari pasukan klan serangga neraka. Mereka melemparkan berbagai bentuk aspek dan menghancurkan sebagian besar serangan-serangan aliansi. Pasukan serangga neraka di bawah ini sangat bersemangat di bawah kedok serangga neraka negara surgawi. Mereka bergegas maju dengan ganas. Di mana kapal perang langit mistik berada, pembudidaya sekte pekerjaan alam di kapal tidak punya pilihan selain melompat dari kapal perang karena kapal perang tidak dapat menyerang dari jarak dekat. Mereka bergabung dengan pembudidaya Sekte Taiking untuk melawan pasukan serangga neraka. Suara pertempuran terjadi di mana-mana. Ini belum waktunya. Liu Ming melihat lusinan serangga neraka negara surgawi di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia, Qiu Longzi dan murid esoteris lainnya telah bercampur dengan murid lainnya, berperang melawan pasukan klan serangga neraka. Dengan Real Pellet State tahap selanjutnya dan Bitter Well Sword, dia melakukan teknik membelah bayangan pedang untuk menghentikan semua hellish insect agar tidak mendekat. Untuk mempertahankan kekuatannya untuk menghadapi situasi tak terduga dalam misi berikutnya, dia tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Setelah kemunculan Celestial State Hellish Insects, beberapa kelompok lain juga bertarung dari jarak dekat. Meskipun sebagian besar pembudidaya manusia memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada serangga neraka, banyak pembudidaya periode kondensasi dan periode kristalisasi terluka atau bahkan mati di bawah jumlah pasukan klan serangga neraka yang sangat banyak. Situasi telah berubah menjadi lebih buruk. Pada saat ini, di belakang pasukan aliansi, lampu pelarian menyala di langit, kemudian puluhan pembudidaya manusia yang mengenakan berbagai kostum bergegas menuju serangga neraka negara surgawi dalam kelompok pertempuran. Beberapa orang pertama adalah Immortal Tiange dari Sekte Taiking dan Master Sekte lainnya dari 3 sekte kuno. Sebelum Immortal Tiange dan yang lainnya tiba, aspek hantu dengan ketinggian puluhan meter atau bahkan ratusan meter tiba-tiba muncul di belakang mereka. Beberapa memegang pedang raksasa, dan beberapa dengan tangan kosong, meluncurkan serangan yang mengesankan ke arah serangga neraka negara surgawi. Sebelum pusat kekuatan Celestial State dari dua sisi bersentuhan, aspek pantasem dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di udara. Halo dari berbagai warna tersebar di udara dari waktu ke waktu. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 100 ledakan yang menghancurkan bumi meletus di langit. Langit terdekat juga tiba-tiba berubah warna. Terkadang merah menyala dan terkadang hitam. Berbagai lampu, awan warna-warni, dan angin hitam melintas. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti. Immortal Tiange tiba-tiba berteriak keras, dan 3 tetua sekte Taiking di sekitarnya melintas tanpa ragu-ragu. Gerakan mereka berubah dengan cepat saat mereka bernyanyi. Segera setelah itu, cahaya pisau perak, kepala hantu, dan untaian manik-manik giok putih bekerja sama dengan cahaya pedang hijau Immortal Tiange dan menembak ke arah serangga hellish insect berbentuk manusia dengan 4 tangan. Serangan-serangan ini diluncurkan hampir pada waktu yang sama, hampir menutup semua rute pelarian dari hellish insect berlengan 4. Serangga neraka melambaikan 4 lengan dengan cepat, nyaris tidak membentuk lingkaran penghalang hitam. Ledakan. Serangan itu datang dalam sekejap, dan terjadilah ledakan yang menggelegar. Penghalang hitam hanya bertahan untuk sementara, lalu dihancurkan bersama dengan hellish insect. Genangan darah segera menghujani udara. Di sisi lain, ada seorang lelaki tua berhidung pesek dengan jubah perak 8 diagram. Di belakangnya ada pantasem Taois yang menahan debu yang mengambang, tapi pantasem ini hanya berukuran 180 meter. Itu jelas hanya seorang kultivator tahap awal keadaan surgawi. Dia menghadapi belalang tahap menengah Celestial State, hellish insect dengan karapas emas. Aspek pantasemnya mengayunkan sepasang lengan mantis yang mirip sabit dan meluncurkan lampu pedang cepat yang memaksa kembali pantasem Taois. Sama seperti lelaki tua dengan hidung datar meluncurkan simbol untuk melawan dengan cemas, sekelompok lendir putih ditembakkan dari satu sisi dan berubah menjadi jaring laba-laba dengan diameter lebih dari 30 meter di udara. Dia segera terbungkus di dalamnya karena sudah terlambat untuk menghindar. Fantasi Tao tanpa kendali bukanlah tandingan mantis karapas emas. Itu dikalahkan dalam sekejap. Di tengah jeritan,
Pria tua berhidung pipi itu ditebas menjadi dua oleh cahaya pedang emas, kemudian sekelompok cahaya perak keluar dari kepalanya dan terbang ratusan meter jauhnya dalam beberapa kedipan. Itu adalah jiwa lelaki tua berhidung pesek itu. Tepat ketika belalang karapas emas ingin melenyapkan jiwanya, pembudidaya manusia negara surgawi lainnya datang dan memblokir pukulan belalang karapas emas. Untuk sementara waktu, lusinan pembudidaya manusia negara surgawi dan serangga neraka negara surgawi bertarung dengan kekuatan penuh. Senjata sihir dan aura menari-nari di langit. Suara berderak dan bersiul memekakkan telinga. Meski kedua belah pihak menderita korban, jelas sulit mendapatkan hasil dalam waktu singkat. Ini membentuk jalan buntu bagi kedua belah pihak. Tiba-tiba, awan gelap yang sangat tebal muncul di langit yang jauh dan bergegas menuju para pembudidaya manusia. Lebih dari selusin sosok hitam terlihat samar di dalamnya. Segera, tekanan tak berwujud menyebar di antara para pembudidaya manusia dengan kecepatan luar biasa. Semua pembudidaya samar-samar merasa bahwa kekuatan spiritual mereka terganggu. Bahkan sinar keemasan yang ditembakkan oleh Mystic Sky Battleships menjadi sangat lambat. Terdengar suara pop yang renyah. Awan gelap langsung berubah menjadi lebih dari selusin pusaran hitam. Ada sosok hitam di setiap pusaran. Orang-orang hitam ini melambaikan tangan mereka satu demi satu. Sejumlah besar busur petir hitam turun dari pusat selusin pusaran hitam dengan kecepatan sangat tinggi. Busur petir hitam menghantam bagian belakang pasukan ras manusia. Dimanapun ia menyerang, ada rasa distorsi yang dapat mengoyak ruang. Mother Hellish Insect, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di benua langit tengah yang dapat berurusan denganmu? Suara tebal Grand Elder Mukong mencapai telinga kultivator manusia pada waktu yang tepat, membuat semua orang merasa santai. Tekanan tak berwujud langsung banyak mereda. Segera setelah itu, di belakang umat manusia, lebih dari 20 sosok dengan berbagai kostum berubah menjadi lebih dari 20 lampu yang menyilaukan dan menyerbu ke arah selusin sosok hitam. Itu adalah pusat kekuatan negara pemahaman mistik dari berbagai sekte kuno dan keluarga besar di benua langit tengah. Orang-orang ini semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Beberapa dari mereka meluncurkan simbol yang mempesona dengan tangan mereka, dan beberapa mengangkat lengan baju mereka dan melepaskan senjata ajaib yang langka dan mengejutkan. Semua jenis pancaran bertabrakan dengan busur petir hitam itu dalam sekejap. Tepat ketika banyak pembudidaya manusia masih ketakutan, terdengar suara gemuruh yang keras dari langit, kemudian aura alam dalam radius 100 mil tiba-tiba bergetar. Untaian lampu 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul menjadi sekelompok di udara. Dalam sekejap, cahaya cemerlang melintas seolah-olah ditelan oleh ruang. Lusinan warna cemerlang menghilang bersamaan dengan lusinan busur petir hitam. Tapi setelah 1 detik, tekanan tak berwujud menyebar ke seluruh ruang. Peluit terdengar keras saat angin topan berubah menjadi lampu hitam yang tersebar ke segala arah. Visi yang luar biasa membuat semua orang memalingkan muka. Saat berikutnya, pembudidaya manusia Mystic Comprehending State dan lebih dari selusin avatar Mother Hellish Insect bertarung ribuan meter di langit. Pria tua dengan pakaian linen hitam melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan payung hijau panjang muncul di depan dalam sekejap. Itu adalah Grand Elder Mukong Sekte Tai King dengan kultivasi tertinggi. Payung hijau panjang itu tampak tertanam dengan zamrud hijau tak berujung, dan permukaan payung itu juga memancarkan cahaya kristal yang menyilaukan. Grand Elder Mukong menjentikkan 10 jarinya terus-menerus, dan puluhan simbol melintas ke permukaan payung satu demi satu. Saat berikutnya, ada dengungan keras. Payung hijau panjang tumbuh lebih besar saat berputar. Lingkaran rune hijau berkedip-kedip, membentuk lingkaran tirai lampu hijau. Di tirai tipis ini, gugus cahaya keemasan seukuran kepalan tangan berkedip-kedip. Ke atas, Grand Elder Mukong melipat tangannya dan berteriak keras. Tiba-tiba, terdengar dengungan keras dari payung, dan angin puyuh hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul sekaligus. Setelah sedikit bergetar, lebih dari selusin tornado besar terbentuk dalam sekejap. Segera setelah tornado ini terbentuk, gugusan cahaya seukuran kepalan tangan tenggelam ke dalamnya, langsung melapisi tornado dengan lapisan cahaya keemasan yang terang. Ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Pergi. Grand Elder Mukong menunjuk selusin tornado hijau kuning. Tornado langsung menyapu pusaran hitam di depan. Wanita muda berjubah hitam di pusaran hitam mencibir,
membuka mulutnya dan menyemburkan kabut hitam di depan. Kabut hitam yang mengepul berubah menjadi lautan api hitam dan menelan selusin tornado hijau-kuning. Saat tornado dan api bersentuhan, api hitam semakin kuat dan hendak melahap tornado. Mata Grand Elder Mukong berkilat, dan wajahnya memerah. Dia terus membuat gerakan dengan tangannya. Semua tornado bersinar terang, tumbuh beberapa kali lebih besar di lautan api hitam. Namun, wanita muda berjubah hitam itu tersenyum aneh seolah-olah dia tidak berniat terlibat dengan Grand Elder Mukong. Dia menunjuk, dan puluhan naga api hitam muncul dari api hitam yang mengepul. Beberapa terjerat tornado dua warna, dan beberapa menyapu ke arah pusat kekuatan negara pemahaman mistik lainnya. Bab 1170, Perang Terakhir 4. Melihat ini, Master Pavilion Biduk tidak jauh dari Grand Elder Mukong menunjukkan tampilan yang bermartabat. Dia mengeluarkan tas kain 7 warna, melemparkannya ke udara dan meludahkan rune 7 warna ke dalamnya. Suara mendesing. Segera, aliran cahaya berwarna-warni mengalir keluar dari tas kain, mencambuk naga api hitam. Meskipun naga api hitam ini sangat ganas, di bawah pengaruh aliran cahaya ini, mereka hancur sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam 3 napas, lebih dari setengah naga api hitam dikalahkan oleh aliran cahaya berwarna-warni. Tapi naga api hitam ini tidak sepenuhnya menghilang setelah mereka runtuh. Sebaliknya, mereka berubah menjadi kabut hitam dan bergabung dengan pusaran hitam di sekitar wanita muda berjubah hitam. Melihat bahwa Grand Elder Mukong dan Big Dipper Pavilion Master hampir tidak seimbang dengan avatar Mother Hellish Insect setelah bergabung, sisanya tidak berani menjadi sombong. Mereka bertarung melawan avatar Mother Hellish Insect dalam 2 vs 1 atau 3 vs 2. Semua jenis senjata sihir yang bersinar serta banyak lingkaran cahaya yang cemerlang bisa dilihat di langit. Semburan fluktuasi kekuatan spiritual menyebar dengan pusaran hitam sebagai pusatnya. Ketika negara-negara pemahaman mistik ini berperang satu sama lain, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Setelah beberapa saat, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi, memancarkan semburan aura yang menakjubkan. Pembangkit tenaga negara pemahaman mistik dapat meruntuhkan gunung dan membuat sungai mengalir mundur dengan satu gerakan, belum lagi lusinan negara pemahaman mistik yang bertempur pada saat yang sama. Untungnya, jarak tempur dari kekuatan mistik comprehending state ini tidak lagi dapat dijangkau oleh semua orang yang hadir. Kecuali untuk penglihatan dan gerakan yang menghancurkan bumi, itu tidak berdampak banyak pada medan perang di bawah. Tetapi banyak pembudidaya manusia masih tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pemandangan spektakuler ini. Semuanya menunjukkan ekspresi ngeri. Sama seperti negara pemahaman mistik, negara surgawi, dan pasukan biasa dari kedua belah pihak bertempur dengan sengit, hampir 200 pembudidaya manusia mulai bertindak sendiri. Pada saat ini, Liu Ming diselimuti udara hitam yang mengepul. Dia tampak tenang dikelilingi oleh jutaan serangga neraka. Dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan maju dalam pasukan klan serangga neraka. Dengan pedang roda pahit dan penjara neraka harimau naga, dia membunuh jalannya melalui pasukan sambil menyebarkan pikiran surgawinya ke sekitarnya. Meskipun pertempuran antara pusat kekuatan mistik comprehending state adalah yang paling intens, itu tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Meskipun pembangkit tenaga listrik negara surgawi tampaknya mendapatkan keuntungan, masih sulit untuk membunuh lusinan serangga neraka negara surgawi dalam waktu singkat. Di tentara di bawah, situasinya hanya bisa digambarkan sebagai kacau. Kultivator Sekte Taking membentuk sebuah kelompok, terus-menerus menyalurkan berbagai senjata spiritual dan teknik pedang untuk memberikan kerusakan signifikan pada pasukan klan serangga neraka. Mereka adalah tim yang paling mantap. Tentara Sky Biskin Valley dipisahkan menjadi beberapa kelompok pertempuran di bawah pimpinan 4 biskin kuno negara surgawi, tetapi berbagai kelompok pertempuran mempertahankan hubungan dekat. Tentara klan serangga neraka dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena kekuatan tempur yang sangat besar dari biskin kuno berpangkat tinggi, pasukan klan serangga neraka dibuat kacau. Meskipun kapal perang langit mistik Sekte Pekerjaan Alam banyak dihancurkan, murid-murid Sekte Pekerjaan Alam mulai memanipulasi boneka pertempuran dengan ukuran berbeda. Mereka merajalela di pasukan klan serangga neraka dengan momentum yang mencengangkan. Dibandingkan dengan ini, pasukan Sekte Demon Mistik menderita banyak korban. Meskipun para murid Sekte Setan Mistik membentuk formasi yang rapi pada awalnya, para murid ini haus darah.
Mereka sering bergegas keluar dari formasi dan langsung dikepung oleh pasukan klan serangga neraka. Pada akhirnya, mereka dipisahkan dari formasi dan dibunuh satu persatu. Pasukan lainnya juga bertempur sendiri saat ini. Kedua belah pihak telah menderita korban, umumnya menghadirkan jalan buntu. Ini adalah waktu yang tepat. Ekspresi kegembiraan yang tak terlihat melintas di mata Liu Ming. Dia melepaskan udara hitam yang mengepul dan siap untuk pergi jauh ke dalam pasukan klan serangga neraka. Tiba-tiba, dia menghilang di tempat dengan sekejap. Saat dia menghilang, puluhan kumpulan cairan hijau yang mengeluarkan bau anyir ditembakkan dari segala arah, menutupi lokasi aslinya. Mayat hellish insect berubah menjadi genangan cairan hijau setelah mengeluarkan asap hijau. Segera setelah itu, serangga neraka hitam bergegas ke sini dari segala arah. Pada saat yang sama, hellish insect yang tak terhitung jumlahnya terbang menukik ke bawah. Bahkan ada lebih dari selusin serangga neraka hitam Real Pellet State bergegas ke sini. Ekspresi Liu Ming berubah. Kabut hitam di sekelilingnya berubah menjadi tirai tipis untuk menutupi sosoknya, lalu dia menamparkan dadanya dengan tangan kanan. Setelah beberapa letupan lembut, satu set baju besi perak langsung membungkus seluruh tubuhnya. Dia mengabaikan hellish insect peringkat rendah dan pergi ke hellish insect hitam Real Pellet State. Tinju kirinya terbungkus lingkaran cahaya perak saat dia melemparkannya ke hellish insect hitam. Serangga neraka hitam hanya melihat kilatan cahaya perak, lalu kepalanya berubah menjadi awan kabut darah. Pada saat yang sama, tubuh Liu Ming berkelebat dengan cahaya perak lagi saat ia menyapukan lengan bajunya ke hellish insect berpangkat rendah di sekitarnya. Lusinan lampu pedang ungu menyapu seperti kipas. Segera, dalam radius 300 meter dengan dia sebagai pusatnya, ada cahaya pedang ungu pekat. Segera setelah itu, suara berderak datang satu demi satu. Serangga neraka di area itu dihancurkan. Bagian yang terputus jatuh dari udara seperti hujan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa meskipun beberapa serangga neraka menghantam kabut hitam di sekitar Liu Ming, serangan mereka sepertinya ditelan. Setelah mengeluarkan lingkaran asap hijau, tidak ada yang tersisa. Liu Ming mengambil keuntungan ini untuk masuk lebih dalam ke ketentaraan. Tidak jauh dari sana, Qiu Longzi berlari ke kiri dan ke kanan di antara sekelompok serangga terbang berwarna hijau. Pedang panjang sederhana yang memancarkan cahaya keemasan berubah menjadi gelombang tirai pedang yang menyilaukan yang memancarkan lapisan gelombang panas. Serangan di sekitarnya sepertinya telah menguap saat mengenai tirai pedang emas. Serangga terbang hijau yang diselimuti jangkauan serangan tirai pedang emas tidak bisa mundur sama sekali. Di tengah siulan cahaya pedang, serangga yang terpotong-potong jatuh dari udara. Ada bau terbakar yang kuat. Segera, cahaya pedang berkedip dan berubah menjadi pedang terbang emas tipis setipis sayap jangkrik lagi. Qiu Longzi berkedip dan berdiri di atas pedang panjang, lalu dia melesat ke arah kelompok serangga neraka lainnya. Di sisi lain, seorang pria parubaya mengenakan jubah sarjana putih dari Akademi Haoran melambaikan sepasang pena hakim di tangannya. Gumpalan sutra hitam tipis menyembur keluar dari ujung pena seperti jaring raksasa. Saat sutra ditarik kembali, banyak serangga neraka peringkat rendah diiris di tempat. Tepat ketika dia penuh ambisi dan ingin masuk lebih dalam, ratusan paku merah diledakkan dari beberapa hellish insect bersayap dari atas. Jeritan datang. Meskipun cendekiawan parubaya itu buru-buru melepaskan beberapa senjata spiritual pertahanan, di bawah paku tajam yang intensif, dia ditusuk bersama dengan senjata spiritual. Bahkan jiwanya pun tidak bisa melarikan diri. Adegan serupa diulangi di beberapa kelompok pertempuran lainnya. Sekitar 200 pembudidaya yang bertanggung jawab atas misi peracunan mulai maju dengan cepat ke kedalaman pasukan klan serangga neraka di depan dengan pemahaman diam-diam. Murid elit Real Pellet State yang dipilih oleh aliansi ini telah menggunakan gerakan pamungkas mereka. Berbagai jenis berkas cahaya dan pedang Qi diluncurkan saat mantra dibunyikan. Serangga neraka peringkat rendah berubah menjadi hujan darah ketika menghadapi murid-murid ini. Mereka tak terbendung sama sekali. Meskipun ada beberapa Real Pellet State hellish insect yang menghalangi mereka, kebanyakan dari mereka terbunuh dengan cepat. Tapi pasukan klan serangga neraka terlalu besar. Masih ada jeritan mengerikan dari waktu ke waktu. Setelah belasan menit, setelah membayar harga yang cukup mahal, hampir 100 pembudidaya, termasuk Liu Ming dan Qiu Longzi, akhirnya pergi puluhan mil ke pasukan klan serangga neraka. Di kedalaman tentara, situasinya lebih berbahaya. Semua jenis lampu diluncurkan,
disertai ledakan tak berujung. Liu Ming mengkonfirmasi lokasinya saat ini sebelum mengeluarkan labu hitam di telapak tangan kanannya. Itu adalah racun yang disiapkan oleh Divine Farmer Valley. Tidak jauh dari sana, Qiu Longzi melepaskan cahaya pedang emas yang menyilaukan dan membagi serangga neraka menjadi beberapa bagian, lalu dia mengeluarkan labu hitam yang sama dan pergi ke area lain. Kulit Liu Ming berubah suram. Dia dengan lembut membelai labu itu. Setelah beberapa desisan, aliran cairan hijau keluar dari labu secara terus-menerus. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya hitam lagi dan berlari ke kiri dan ke kanan di serangga neraka. Racun menyebar dari belakang Liu Ming seperti hujan. Dalam beberapa detik, serangga neraka di sekitarnya diselimuti di dalamnya. Qiu Longzi dan ratusan pembudidaya lainnya juga berhenti bergegas maju saat ini. Kebanyakan dari mereka mengeluarkan labu hitam yang sama dan mulai memercikkan cairan hijau kemana-mana. Tiba-tiba, lampu hijau muncul di mana-mana dan menyebar dengan bau aneh, lalu jatuh dari udara seperti hujan lebat. Begitu serangga helix serangga berpangkat rendah itu menyentuh sedikit pun lampu hijau, tubuh mereka langsung berkedut. Setelah beberapa perjuangan yang menyakitkan, mereka semua mati. Adapun serangga neraka negara pelet nyata, setelah menghubungi racun ini, meskipun mereka terlihat menyakitkan dan kecepatan gerakan mereka juga terpengaruh, mereka tidak langsung mati. Bab 1171, Perang Terakhir, 5. Dimanapun hujan beracun berlalu, serangga neraka peringkat rendah di bawah periode kristalisasi mati dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dimanapun Liu Ming, Qiu Longzi, dan lebih dari 100 pembudidaya real pellet state lewat, tanah dipenuhi dengan mayat helix insect peringkat rendah dalam berbagai bentuk dan warna. Tapi angka-angka ini hanya setetes dalam ember untuk jutaan pasukan klan serangga neraka, dan ruang kosong diisi dalam sekejap oleh segerombolan besar serangga neraka. Sejumlah besar mayat serangga neraka peringkat rendah secara alami menarik serangga neraka lainnya untuk melahapnya. Tetapi evolusi yang dibayangkan tidak terjadi. Sebagai gantinya, setelah memakan mayat serangga neraka peringkat rendah yang beracun, serangga neraka peringkat rendah ini jatuh ke tanah dan kejang. Lebih banyak serangga neraka mengerumuni dan memakannya lagi. Sejak Liu Ming dan yang lainnya mulai menebarkan racun, hanya dalam 15 menit, serangga neraka peringkat rendah yang diracun hingga mati mencapai 300.000, dan jumlahnya masih meningkat dengan cepat. Saat kematian serangga neraka peringkat rendah terus menyebar, beberapa serangga neraka peringkat tinggi yang terjerat dengan pembudidaya manusia akhirnya memahami keseriusan situasi. Segera, jeritan aneh dengan panjang berbeda datang dari mulut serangga neraka negara pelet nyata. Serangga neraka peringkat rendah di bagian bawah membeku sesaat seolah-olah mereka telah menerima semacam perintah. Mereka menunjukkan ekspresi ngeri, menutup mata terhadap mayat yang diracuni dan dengan panik bergegas menuju Liu Ming dan yang lainnya lagi. Pada saat ini, ada distorsi di langit. Cahaya abu-abu menyala saat sosok abu-abu muncul. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, memperlihatkan wajah persegi biasa. Ternyata itu adalah Xuan Yu yang transenden, satu dari 4 negara pemahaman mistik dari Sekte Taiking, yang telah selama ini. Dia mengangkat tangannya, dan tanduk tulang putih muncul di telapak tangannya. Tanduk tulang tampak sangat indah dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Itu bersinar dengan lapisan cahaya hitam. Jiwa seseorang akan langsung terserap jika meliriknya. Benda ini adalah tanduk yang terbuat dari tengkorak avatar Mother Hellish Insect. Grand Elder Xuan Yu mengambil napas dalam-dalam dan dengan ringan memindahkan tanduk ke mulutnya, kemudian aliran aura kental bercampur dengan kekuatan spiritual murni mengalir ke dalam tanduk. Wow, klakson rendah terdengar sangat jelas di udara, dan lingkaran gelombang suara tak berwujud segera menyebar dengan transenden Xuan Yu sebagai pusatnya. Senjata ajaib yang ditempa dengan tulang avatar Mystic Comprehending State Mother Hellish Insect sangat kuat. Gelombang suara langsung menutupi radius ribuan mil. Meskipun suara ini tidak terlalu keras, raungan dari Hellish Insect tingkat tinggi diliputi olehnya. Ditemani oleh suara klakson yang jauh, serangga neraka peringkat rendah sekali lagi menjadi haus darah. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh serangga neraka peringkat tinggi dan terus melahap mayat serangga neraka. Racun itu menyebar dengan cepat, dan seluruh pasukan klan serangga neraka jatuh ke dalam kekacauan lagi. Melihat ini, serangga neraka negara pelet nyata tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Grand Elder Xuan Yu.
Mereka hanya bisa bergegas menuju tim peracun dengan marah dan mencoba menghentikan mereka dari menyemprotkan lebih banyak racun. Saat pertempuran menjadi semakin intens, korban dari tim peracunan juga meningkat. Di kedalaman pasukan klan serangga neraka, cahaya hitam menyala, 4 bayangan hitam mengepung manusia kekar. 4 bayangan hitam adalah 4 bentuk setengah manusia hellish insect yang memancarkan aura real pellet state tahap selanjutnya. Satu memiliki 3 mata merah, satu memiliki tanduk hitam pekat di kepalanya dan 2 memiliki sosok montok dan ditutupi karapas hijau yang dipenuhi duri tajam. 4 hellish insect ini sangat cepat. Di bawah kerjasama, serangan mereka bahkan lebih kejam. Tapi manusia kekar yang terkepung sangat hebat dalam mengendalikan pedang terbang emas di tangannya. Dia melemparkan tirai pedang emas untuk melindungi dirinya sendiri, tampaknya mendapatkan keuntungan bahkan ketika menghadapi 4 serangga neraka negara pelet nyata. Manusia ini tidak lain adalah murid esoteris Sekte Taikang, Qiyu Longzi. Melihat bahwa serangan mereka tidak berhasil, hellish insect bermata 3 sangat marah. Mata ketiga di dahinya terbuka dan menembakkan sinar merah ke tirai cahaya kemasan. Melihat ini, Qiyu Longzi sepertinya sudah siap. Dia mengubah gerakan pedang dan mengubah pedang emas panjang menjadi cahaya pedang emas raksasa. Tepat ketika sinar lampu merah dan lampu pedang emas akan bertabrakan. Cahaya pedang emas bergetar dalam sekejap, mengubah selusin bayangan pedang dengan momentum yang mencengangkan. Beberapa bayangan pedang menghantam sinar lampu merah, dan mereka menghilang bersama. Bayangan pedang yang tersisa tiba-tiba berbalik ke arah serangga neraka bermata 3, dan mereka bergabung menjadi ular emas raksasa di udara. Suara sobekan datang, diikuti oleh puff. Serangga neraka bermata 3 ditusuk oleh ular emas, dan darah menghujani seluruh langit. Hellish insect dengan karapas hijau mengaktifkan teknik aneh dan muncul tidak jauh di belakang Qiyu Longzi seolah sedang berteleportasi. Ada semburan peluit. Duri tajam di karapas hijau ditembakkan, menggambar garis hitam di udara dan menusuk ke arah Qiyu Longzi dengan kejam. Qiyu Longzi tidak bisa mengelak lagi, jadi dia berencana menyerang dengan tubuhnya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di belakangnya. Gelombang cahaya hijau menutupi hellish insect berselubung hijau dari belakang. Itu adalah banteng gen besar ganas yang terwujud yang terbang diam-diam. Dalam sekejap, gumpalan asap hitam dipancarkan dari serangga neraka berselubung hijau, dan jeritan menyakitkan itu tak ada habisnya. Banteng hijau itu menginjak-injak hellish insect yang berkarapas hijau sampai mati setelah mengeluarkan suara teredam. Kemudian banteng hijau itu membuka mulutnya dan melahap tubuh serangga neraka berselubung hijau. Dewa pencerahan. Serangga neraka bertanduk hitam yang tersisa menjerit kaget setelah melihat banteng hijau itu dengan jelas. Itu berbalik dan segera pergi. Tapi saat berikutnya, aliran cahaya keemasan melintas di udara, dan seorang gadis berbaju tule hitam muncul dari atas. Dia melambai dan melemparkan gelombang cahaya kuning ke arah hellish insect bertanduk hitam. Xier yang bersembunyi di dekatnya. Saat hellish insect bertanduk hitam sedikit menyentuh cahaya keemasan, terdengar suara mendengung dari tubuhnya. Setelah teriakan aneh, buru-buru mundur ke belakang. Melihat ini, gadis berbaju tule hitam secara alami terbang mengejarnya. Hampir pada saat yang sama, Liu Ming juga keluar dari serangga neraka yang padat dengan kabur dan terhalang di depan serangga neraka bertubuh hijau terakhir. Dia mengangkat tangan kanannya dan meluncurkan pedang roda pahit, lalu cahaya pedang ungu menebas miring ke arah hellish insect yang berselubung hijau. Hellish insect berkarapas hijau menjerit aneh. Lapisan zat keras yang tidak diketahui terkondensasi di tubuhnya, tapi itu sia-sia melawan cahaya pedang ungu. Saat cahaya ungu melintas di sekitar pinggangnya, ia terpotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Dari kemunculan banteng hijau hingga serangan Liu Ming, rangkaian aksinya secepat kilat. Melihat ini, Qiyu Longzi terkejut sekaligus senang. Meskipun dia telah mendengar tentang kemampuan Liu Ming untuk melawan serangga neraka negara surgawi, dia tidak dapat mempercayainya sampai dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Setelah dia mengangguk ke Liu Ming, dia mengingat pedang panjang emas di kejauhan dan terus menyerang klan serangga neraka. Tuan, ada terlalu banyak serangga neraka. Jika ini terus berlanjut, aku takut. Lampu kuning menyala di sekitar Liu Ming, dan Xier muncul di sampingnya. Dia membuang kepala hellish insect besar di tangannya. Jangan khawatir, hellish insect peringkat tinggi terdekat hanya ada di Real Pellet State.
Sekarang kita berada di kedalaman pasukan klan serangga neraka, jangan tinggal terlalu jauh dariku. Liu Ming tersenyum dan berkata dengan lemah. Xier memberikan lembut, dan sosok anggunnya melintas dan menghilang dalam cahaya kuning. Setelah Liu Ming melihat sekeliling, dia terbang menuju tempat lain di mana serangga neraka padat. Dia mengeluarkan tas kain kuning dan melambai di udara. Awan debu kuning dengan cepat menyelimuti sekelompok serangga neraka peringkat rendah. Adegan mengejutkan terjadi. Debu tampaknya memiliki spiritualitas, dan mereka berpencar dan bergegas menuju klan serangga neraka di depan mereka. Begitu Hellish Insects berpangkat rendah bersentuhan dengan debu, mata mereka langsung memerah dan dengan gila-gilaan bergegas menuju Liu Ming. Liu Ming tidak repot-repot melawan mereka. Dia baru saja terbang ke kumpulan serangga neraka lain yang berjarak ratusan meter dengan awan debu kuning. Serangga neraka peringkat rendah yang kehilangan target mereka semua beralih ke jenis mereka sendiri dan mulai melahap satu sama lain. Pada saat ini, kurang dari setengah dari murid esoteris lainnya yang menyerang pasukan klan serangga neraka yang tersisa. Orang-orang yang tersisa juga mulai melepaskan debu yang membuat Hellish Insect menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka bergabung untuk membunuh serangga neraka Real Pellet State yang mencoba menghentikan kekacauan. Ramuan mengamuk sangat cocok dengan efek racunnya. Racun itu menyebar lagi di pasukan klan serangga neraka. Hanya dalam beberapa saat, kerugian dari serangga neraka peringkat rendah mencapai 1 juta. Jelas, situasi sedang menuju ke arah yang diharapkan oleh eksekutif tingkat tinggi aliansi benua langit tengah.